Gramedia Mitra Edukasi Indonesia adalah salah satu unit bisnis Kompas Gramedia Group yang bergerak di bidang penyediaan fasilitas, sarana, dan prasarana sekolah yang berdiri sejak tahun 2016. Kami menyediakan produk-produk kebutuhan sekolah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sampai saat ini, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia memiliki lebih dari 700 mitra yang tersebar di 325 kabupaten dan sudah melayani lebih dari 20.000 pelanggan di seluruh Indonesia. Kami memiliki berbagai macam produk kebutuhan sekolah, mulai dari buku teks, buku literasi, produk digital edukatif, alat kesehatan, alat peraga pendidikan, dan alat tulis. Buku teks. Kami menyediakan berbagai macam buku teks, seperti buku teks utama kurikulum merdeka, buku teks pendamping dan peminatan kurikulum merdeka, serta beberapa buku lainnya, seperti buku latihan soal AKM dan Supermaster, dan buku pelengkap lainnya. Buku literasi. Untuk meningkatkan kemampuan literasi anak Indonesia, kami menyediakan paket buku literasi. Produk digital edukatif. Untuk mendukung digitalisasi pendidikan, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia menyediakan perpustakaan digital serta learning management system kawan mua-mua yang dapat digunakan secara gratis melalui sistem layanan cloud untuk mengakses computer-based test, bank soal, dan materi pelajaran kepada para siswa atau siswi. Gramedia Mitra Edukasi Indonesia juga menyediakan alat multimedia pendidikan seperti Google Chromebook, PC All-in-One, laptop, dan alat pendukung lainnya. Alat kesehatan. Kami menyediakan alat kesehatan sebagai bentuk pencegahan penyebaran COVID-19 seperti masker, face shield, termometer, mesin cuci tangan, hand sanitizer, hingga baju APD. Alat peraga pendidikan. Kami turut menyediakan alat peraga pendidikan seperti kit numerasi, alat laboratorium, alat olahraga, hingga alat musik untuk mendukung kegiatan project-based learning, dan juga alat permainan edukatif untuk jenjang pendidikan anak usia dini. Alat tulis. Kami juga menyediakan alat tulis untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas, seperti pulpen, tinta, spidol, pensil warna, dan lain sebagainya. Seluruh produk dapat Bapak dan Ibu temukan hanya di Siplah Gramedia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Bapak dan Ibu Guru semuanya di acara webinar Sapa Sekolah episode Mei 2023, kerjasama Ikatan Guru Indonesia dengan Gramedia Mitra Edukasi Indonesia yang bertemakan implementasi P5 berbasis potensi sekolah. Saya Veronica mohon izin akan membuka dan memandu acara webinar Sapa Sekolah ini hingga kurang lebih 2 jam ke depan. Baik, sebelum memulai acara, saya ingin menginformasikan bahwa Gramedia Mitra Edukasi Indonesia adalah salah satu unit bisnis Kompas Gramedia Group yang bergerak di bidang penyediaan fasilitas sarana dan prasarana sekolah sejak tahun 2016. Kami menyediakan produk-produk kebutuhan sekolah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Produk-produk yang kami sediakan diantaranya ada buku teks utama kurikulum merdeka jenjang SD sampai dengan SMA dan SMK, buku pendamping kurikulum merdeka, buku literasi pendidikan, buku AKM, dan kebutuhan buku sekolah lainnya. Selain buku teks, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia juga menyediakan berbagai peralatan kebutuhan sekolah, mulai dari produk digital edukatif, diantaranya seperti alat multimedia, Chromebook, kit numerasi untuk membantu proses belajar berhitung atau matematika, alat peraga pendidikan, ATK, dan lain sebagainya yang dapat Bapak dan Ibu Guru temukan melalui platform marketplace kami, yaitu Siplah Gramedia. Bapak dan Ibu Guru bisa buka websitenya, lalu ketik siplahgramedia.id, lalu Bapak dan Ibu Guru bisa belanja semua kebutuhan sekolah di Siplah Gramedia.
Apabila ada kesulitan, jangan sungkan untuk menghubungi customer care Siplah kami di 0812 9 666 2940. Saya ulangi di 0812 9 666 2940. Atau untuk informasi detail mengenai ada apa aja sih produk-produk di Gramedia Mitra Edukasi Indonesia, kami sudah kirimkan di kolom chat Zoom ya Bapak dan Ibu Guru untuk link informasi produk yang kami fasilitasi. Boleh langsung diklik ya Bapak dan Ibu Guru sekalian. Baik, sebelum memasuki acara utama, pada hari ini izinkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai acara webinar Sapa Sekolah dan peraturan selama acara berlangsung. Webinar Sapa Sekolah Gramedia Mitra Edukasi Indonesia adalah wadah yang disediakan untuk para guru dan praktisi pendidikan di Indonesia untuk mendapatkan informasi tentang isu-isu pendidikan dan inovasi sistem pembelajaran dari berbagai narasumber yang kompeten. Acara kita terselenggara atas dukungan Kompas Gramedia Group of Manufacture, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia, penerbit Gramedia Edukasi, dan Gramedia Printing Group. Sebelumnya, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia telah berkolaborasi dengan beberapa organisasi, di antaranya seperti yang tertera di layar Bapak dan Ibu sekalian. Dan saat ini, Gramedia Mitra Edukasi Indonesia berkolaborasi kembali dengan Ikatan Guru Indonesia untuk kupas tuntas segala topik pendidikan melalui acara webinar Sapa Sekolah. Jadi jangan sampai ketinggalan ya Bapak dan Ibu Guru sekalian. Selama berjalannya webinar nanti, ada beberapa tata tertib yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, seluruh audio peserta akan kami mute selama sesi presentasi berlangsung. Jadi peserta yang ingin bertanya bisa melalui menu chat terlebih dahulu. Dan yang kedua, di akhir presentasi akan ada sesi tanya-jawab interaktif. Bagi Bapak Ibu Guru yang ingin bertanya, dapat klik tombol raise hand, sehingga nanti mic-nya akan kami bantu unmute. Dan yang ketiga, untuk form evaluasi dan presensi untuk pendaftaran e-sertifikat akan dibagikan oleh tim kami di akhir acara. Nah, dan pada sesi tanya-jawab interaktif ini, kami akan memiliki 3 penanya terbaik ya, Bapak dan Ibu Guru sekalian, yang akan mendapatkan hadiah menarik nih dari Gramedia Mitra Edukasi Indonesia. Dan salah satu syarat untuk menjadi pemenang penanya terbaik adalah dengan mengisi form evaluasi yang akan di-share di akhir acara. Jadi mohon untuk tetap mengikuti acara hari ini dari awal hingga akhir. Nah, seperti yang saya infokan di awal, bahwa topik yang akan kita kupas tuntas pada hari ini adalah terkait implementasi P5 berbasis potensi sekolah. Kenapa sih topik ini diangkat pada hari ini? Karena ternyata masih banyak nih Bapak dan Ibu Guru yang sekolah yang belum maksimal dalam memberdayakan potensi sekolahnya, terlebih pada saat penerapan P5 di sekolah, seperti daya dukung, lingkungan, hingga tenaga kependidikan. Namun, kenapa ya hal tersebut bisa terjadi dan bagaimana cara P5 ini berbasis potensi sekolah dapat diterapkan oleh Bapak dan Ibu Guru di sekolah? Nah, materi kali ini akan dikupas tuntas oleh narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Mahrani. Bapak Mahrani merupakan bagian dari Ikatan Guru Indonesia, di mana beliau memegang jabatan sebagai Ketua Wilayah IGI Provinsi Kalimantan Barat. Beliau mengenyam pendidikan S1 hingga S2 dengan jurusan PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Pada pengalaman kerjanya pun, beliau juga diberikan kesempatan untuk menjadi narasumber program organisasi penggerak Kemdikbud, serta mengikuti pelatihan 1000 guru ke luar negeri, dan masih banyak lagi pengalaman-pengalaman dari Bapak Mahrani. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung sapa saja. Halo Pak Mahrani, selamat sore. Sore Mbak Vero, apa kabar? Baik, Bapak apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Oke deh kalau begitu. Bapak udah siap belum nih Pak untuk sharing-sharing materi dengan Bapak Ibu Guru yang udah nggak sabar nih pasti untuk terkait topik hari ini? Insya Allah, insya Allah. Oke deh kalau siap. Kalau begitu untuk acara kurang lebih 60 menit ke depan saya serahkan kepada Bapak Mahrani. Silahkan Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Salam dan bahagia untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Kompas Gramedia, pada teman-teman semua, Gramedia Mitra Edukasi, pada Ikatan Guru Indonesia Pusat, dan Bapak Ibu semuanya yang ada di sini. Semoga semangat kita untuk sama-sama belajar, berbagi, dan tumbuh bersama senantiasa terpatri gitu ya. Karena sejatinya guru itu pantang mengajar kalau belum belajar, gitulah ceritanya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kali ini saya dapat kesempatan untuk sharing terkait dengan P5 berbasis potensi maupun masalah. Karena banyak yang kita temui sekolah-sekolah
itu tidak menutup kemungkinan baik itu yang di wilayah perkotaan atau di wilayah pedesaan terkadang bingung dengan P5. Bingung apakah harus dipamerkan ya, begitu kan? Karena saya melihat sekolah-sekolah lain, wah itu ngundang kepala dinas, ngundang orang tua murid, ngundang guru-guru yang lain yang memerlukan biaya, gitu. Yang memerlukan biaya, sewa tempat lah, kemudian untuk konsumsi lah, kemudian untuk pentas seni lah dan seterusnya. Sedangkan bagaimana ya sekolah kami? Sekolah kami ini jumlah siswanya terbatas. Kemudian tenaganya terbatas. Dananya juga mungkin terbatas begitu. Apakah bisa ya kami masih melakukan P5? Apakah bisa ya sampai akhirnya bagaimana begitu ya? Nah, Bapak Ibu sekalian, saya coba ingin sharing terkait dengan P5 berbasis potensi maupun masalah. Bisa enggak kita melakukan itu? Bisa enggak sekolah kita itu mengembangkan profil pelajar Pancasila itu berdasarkan potensi yang kita miliki atau berdasarkan masalah sendiri yang kita hadapi di sekolah. Apakah bisa? Nah, kita coba itu. Izin Mbak Vero saya untuk share screen. Saya mulai dengan gambaran umum dulu terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian. Saya mohon izin ya. Sebentar, saya mau itu dulu ya, sebentar. Saya izin untuk share screen. Baik, ini gambaran umum dulu Bapak Ibu sekalian. Saya coba untuk gambaran umumnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita ketahui sama-sama bahwa P5 itu merupakan kokurikuler, bukan intrakurikuler, bukan merupakan ekstrakurikuler, tapi kokurikuler. Mbak Vero, saya mohon izin untuk mute dulu 5 menit ya, karena sedang azan di tempat saya. Silakan ya? Pak, silakan, boleh.
Terima kasih Mbak Vero. Nah, izin saya lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu bukan merupakan intrakurikuler, bukan merupakan ekstrakurikuler, tetapi masuk dalam kokurikuler. Kenapa? Karena memperkuat di intra maupun di ekstra itu sendiri. Kalau profil pelajar Pancasila itu masuk di semuanya, di intrakurikuler dapat masuk, dapat dicapai melalui capaian pembelajaran gitu ya, atau dalam kegiatan pembelajaran gitu. Kalau di ekstrakurikuler dapat mengembangkan bakat dan minat anak dan seterusnya. Nah, khusus untuk di P5 itu masuk dalam kategori kokurikuler. Kita coba lanjut. Kenapa dikatakan kokurikuler, Bapak Ibu? Nah, karena sifatnya itu berbeda ya Bapak Ibu ya. Untuk penguatan profil pelajar Pancasila itu unit pembelajarannya terintegrasi. Beda halnya dengan seperti yang tematik. Kalau tematik itu kan masih nampak untuk muatan-muatan pembelajarannya. Tetapi kalau dalam P5 itu tidak nampak secara jelas Bapak Ibu sekalian. Tapi ini saya lewatkan sedikit karena kita fokusnya bagaimana cara mengembangkan P5 berbasis kekuatan sekolah. Nah, secara umum Bapak Ibu, prinsip dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu yang pertama ini sifatnya holistik. Holistik memandang sesuatu itu secara utuh, tidak parsial gitu lah. Kemudian prinsipnya adalah kontekstual, mencoba untuk menghadirkan sesuatu itu yang berdasarkan pengalaman nyata. Jadi mencoba untuk membangkitkan semangat anak untuk menghadirkan lingkungan nyata mereka atau menghadirkan lingkungan yang sebenarnya di dalam kegiatan-kegiatan P5 itu sendiri. Pusatnya pada siapa? Aktivitasnya pada peserta didik dan sifatnya adalah eksploratif. Bapak Ibu, terkait dengan temanya, ini telah disiapkan tema umumnya oleh pemerintah, mulai dari tema 1 sampai tema 8. Tetapi ada bagian-bagian khusus yang tidak semua jenjang sekolah bisa, gitu ya. Misalkan untuk SD untuk tema bangun jiwa raga dan bangunlah jiwa dan raganya, untuk SD masih tidak bisa seperti itu temanya, tapi tema yang lain. Untuk SD tidak termasuk tema yang itu. Kemudian suara demokrasi belum gitu ya. Kemudian kebekerjaan tidak. Jadi SD itu masuknya di 5 tema. Untuk SMP bisa 7 tema untuk di SMP. Sedangkan untuk SMA atau SMK itu bisa semua tema, ada 8 tema. Apakah tema itu bisa semakin diperkecil gitu ya atau makin dirincikan? Bisa saja Bapak Ibu sekalian. Jadi temanya makin dirinci, bisa. Ataupun misalkan daerahnya ingin mengembangkan tema, subtemanya sesuai dengan daerahnya masing-masing bisa. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini yang saya rasa masih sifatnya umum. Nah, sekarang kita coba masuk ke bagian intinya. Bagaimana caranya kita mengembangkan P5 itu berbasis kekuatan atau berbasis potensi maupun berbasis masalah di sekolah. Nah, pertama kita coba gali kemampuannya, kita gali begitu, itu dengan beberapa pertanyaan pemantik. Jadi misalkan begini, isu apa yang bisa dipelajari dan apa yang diharapkan dari pembelajaran proyek bertema dan bertopik tertentu itu? Apa hal yang pengen kita gali? Atau adakah masalah yang pengen kita selesaikan? Atau adakah potensi atau kekuatan yang ingin kita kembangkan? Nah, kalau dikatakan ada, coba kita tanyakan, mengapa itu perlu dikembangkan? Atau mengapa itu perlu diselesaikan jika sebuah masalah? Nah, sehingga kita bisa mendapatkan satu bagian khusus yang bagian tersebut akan menjadi tema secara spesifik yang akan kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, untuk pemilihan temanya, untuk SD itu ada 2 tema.
2 tema di 1 tahun untuk SD. Untuk SMP dan kelas 1 SMA itu ada 3 tema untuk per tahunnya. Tapi untuk yang kelas 11 dan kelas 12 itu ada 2 tema. 2 tema yang berbeda dalam 1 tahun. Nah, sedangkan kalau yang di slide yang saya tampilkan ini seperti apa gitu ya. Ini untuk melatih sekolah yang baru memulai. Jadi, kalau sekolah di tahap yang pertama Bapak Ibu sekalian, di tahap di tahap pertama itu misalkan di tahap awal, nah temanya itu sekolah menelaah secara umum. Sekolah menelaah secara umum, kemudian pihak sekolah yang menentukan. Itu kalau di tahun pertama, misalkan kalau kita baru memulai itu. Tapi kalau misalkan dirasa sudah bisa, sudah 1 tahun pertama kita udah mulai berhasil nih. Tahun kedua, sekolah boleh mengembangkan. Sekolah memberikan pilihan, sekolah memberikan beberapa tema atau topik, gitu kan? Yang milih siapa? Yang milih murid. Nah, atau yang milih siswa. Itu kalau seandainya sekolahnya udah masuk ke tahap berkembang. Tapi kalau sekolahnya yang udah makin keren Bapak Ibu sekalian, sekolah yang udah siap, bahkan sudah terbiasa melakukan proyek itu, maka sekolah bisa memberikan kebebasan kepada murid atau setiap kelas gitu ya, untuk mendiskusikan dan memilih tema proyek yang mereka akan laksanakan. Oke. Bapak Ibu sekalian, jadi secara umum sebelum saya coba kita praktekkan bagaimana cara menggali potensi atau masalah yang bisa dijadikan bisa kita jadikan P5. Nah, setidaknya apa yang harus kita lakukan pertama? Kita lakukan dulu waktunya kapan kita rancang. Jadi pelaksanaannya kapan? Untuk waktu P5 itu setidaknya pemerintah ngasih 3 model pilihan Bapak Ibu sekalian. Pertama, bisa dilakukan di sela-sela hari. Misalkan di hari Senin 2 jam, hari Selasa kita ambil 2 jam, hari Rabu 2 jam, dan seterusnya. Misalkan seperti itu. Di akhir jam pelajaran misalkan. Ataupun kita tentukan waktu khusus. Hari Jumat, setiap hari Jumat, setiap pekan gitu ya. Itu. Ataupun pilihan yang ketiga. Pilihan yang ketiga ya sudah. Karena misalkan sekolah kita itu sibuk sekolahnya gitu kan, banyak programnya dan seterusnya. Akhirnya apa? Ya sudah, kalau begitu kita tentukan selama 1 bulan full misalkan, atau selama 2 pekan full untuk P5. Nah, ada enggak sekolah yang begitu? Ada. Contohnya, misalkan di Pontianak, kalau tidak keliru SD Muhammadiyah. Contohnya SD Muhammadiyah melaksanakan seperti itu. Apakah boleh? Boleh. Tergantung dari sekolahnya. Nah, kalau misalkan sekolahnya sudah sepakat, pihak sekolahnya sudah sepakat, waktunya kapan yang melakukan P5 itu, kemudian membentuk tim fasilitasi siapa saja yang terlibat. Bapak Ibu sekalian, untuk P5 tidak hanya cukup 1 guru saja. Meskipun mirip keadaannya, misalkan sama-sama menghasilkan proyek lah misalkan. Nah, P5 dengan PJBL berbeda Bapak Ibu. P5 itu tim kerjasama. Jadi melibatkan berbagai guru atau beberapa guru. Kalau PJBL 1 guru saja cukup. Misalkan untuk yang Science Club gitu ya. Science Club IPA. Cukup guru IPA saja cukup, bisa. Tapi apakah itu P5? Belum. P5 itu ada tim fasilitasinya melibatkan beberapa guru lintas mata pelajaran. Nah, jika sudah dibentuk tim fasilitasi, kepala sekolah juga itu terlibat sebagai seorang penanggung jawab. Kepala sekolah dapat menentukan koordinatornya. Kepala sekolah dapat menentukan koordinatornya. Bahkan kepala sekolah bisa memberikan atau mendelegasikan tugas kepada koordinator untuk menyusun jadwal, kemudian untuk membagi tugas kepada anggota-anggotanya. Jika sudah membentuk tim, maka yang dilakukan selanjutnya adalah mengidentifikasi kesiapan. Apa saja yang telah dianggap bisa dipersiapkan oleh sekolah. Nah, nanti kita akan coba untuk buat secara sederhana. Saya juga sudah berikan filenya, nanti insya Allah akan di-share file secara bagaimana cara kita menyusun P5 secara sederhana itu. Kemudian
Jika sudah teridentifikasi, baik itu masalah atau potensi yang ada, maka kita pilih temanya yang mana yang kita ambil. Nah, setelah kita pilih, baru kita rancang modul, dan selanjutnya adalah kita eksekusi. Bapak Ibu, saya akan lihatkan contoh sederhana masalah waktu. Misalkan begini, ada pilihan pertama, di hari Jumat, full hari Jumat, itu untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apakah boleh seperti ini? Boleh. Contoh, banyak sekolah yang melaksanakan itu. Atau sekolah yang sudah merencanakan untuk tahun depan, misalkan SMP IT Nurul Wahdah Pontianak, misalkan seperti itu. Mereka merancang setiap hari Jumat itu full untuk P5-nya. Nah, kemudian selain di hari Jumat, misalkan, boleh tidak 2 jam diambil di hari-hari yang lain. Boleh Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang ketiga, ditentukan di waktu khusus. Misalkan dalam 2 minggu full. Yang seperti yang tadi. Ini contohnya seperti ini Bapak Ibu. Itu boleh. Nah, karena waktunya terbatas Bapak Ibu, saya pengen melakukan praktik sederhana. Praktik sederhana untuk bagaimana cara kita menyusun P5 itu. Nah, namun sebelumnya saya izin dulu 2 menit Bapak Ibu sekalian untuk off cam dan mute dulu. Izin ya Mbak Vero. Baik, Bapak Ibu Guru mohon ditunggu ya untuk Bapak Maharaninya. Untuk Bapak Ibu Guru mungkin tadi yang baru join, saya mau mengingatkan kembali nih kalau nanti ada sesi tanya jawab interaktif, kami akan memilih 3 penanya terbaik yang akan mendapatkan hadiah menarik nih dari Gramedia Mitra Edukasi Indonesia. Dan salah satu syaratnya juga nanti pemenang penanya terbaik adalah dengan mengisi form evaluasi yang akan di-share di akhir acara. Jadi tetap ikuti dari awal sampai akhir. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu Guru untuk di on cam ya. Jadi nanti Bapak Maharani juga bisa ngeliat nih siapa aja nih Bapak Ibu Guru yang sudah hadir pada hari ini. Oke, Bapak Maharani sudah kembali nih. Boleh silakan Bapak Maharani dilanjutkan kembali. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, saya mencoba ingin melihatkan contoh sederhana sebelum kita menyusunnya ya. Nanti Bapak Ibu juga bisa praktek itu. Contoh sederhana P5 yang saya laksanakan di sekolah itu kalau kita lihat apa ya? Kalau menurut kami sangat sederhana Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini kami namakan itu gerakan protein siswa. Gerakan protein siswa itu merupakan bagian dari KWU Bapak Ibu, kewirausahaan. Kenapa kami lakukan seperti itu? Ini halnya sebenarnya sederhana Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, ini keadaan di belakang sekolah. Di pojok sekolah saya, kelihatannya ini tidak bisa dibangun atau didirikan bangunan tertentu. Kenapa? Karena akses masuknya hanya 1 meter Bapak Ibu sekalian. Ini bagian di pojok sekolah, 1 meter. Kalau saya biarkan atau kalau kami biarkan di sekolah, yang terjadi adalah tempat pembuangan sampah, kemudian ada genangan air yang bisa menyebabkan berkembang biaknya nyamuk Bapak Ibu sekalian. Akhirnya apa? Yang dikhawatirkan bisa menyebabkan ya timbulnya penyakit nanti demam berdarah dan seterusnya. Nah, akhirnya apa? Masalah ini kami coba ingin selesaikan. Bagaimana caranya? Kami akan memaksimalkan lahan yang ada ini yang sederhana Bapak Ibu untuk menjadi sebuah proyek. Nah, proyeknya bagaimana? Kami hadirkan gerakan protein siswa. Apa itu gerakan protein siswa? Kami coba gali dari orang tua maupun guru. Bagaimana keadaan di sekolah kami? Oh, muridnya itu ternyata tidak suka makan ikan. Muridnya tidak suka makan ikan, gitu ya. Karena mungkin ya saya kurang tahu lah pastian ini penyebab pastinya gitu ya. Tapi yang jelas informasinya banyak dari murid itu yang tidak suka makan ikan. Nah, kemudian curah gagasan itu murid kurang suka makan ikan, kemudian lingkungan sekolah juga ada yang tidak digunakan gitu kan, sayang, mau didirikan bangunan tidak bisa, kemudian mau dimaksimalkan juga kurang pas karena posisinya berada di belakang kelas, di pojokan sekolah dan seterusnya.
Akhirnya dari curah gagasan itu ketemu solusinya. Solusinya apa? Kami akan buat, Bapak Ibu sekalian, kami akan buat ini sebagai tempat untuk memelihara ikan lele. Nah, kami coba untuk buat memelihara ikan lele. Akhirnya apa? Kami siapkan lahan, kami lakukan kerja bakti, Bapak Ibu sekalian. Kerja baktinya itu mulai guru, kemudian murid, kami siapkan lahan, kemudian kami siapkan terpalnya. Kami siapkan terpalnya. Terpalnya dari mana? Terpalnya justru maaf, terpal yang ada itu Bapak Ibu, kolam terpalnya justru kami tidak mengeluarkan dana. Kolam terpalnya kami dapat bantuan dari penerbit buku Bapak Ibu sekalian. Kemudian ikan lelenya kami dapat dari mana? Ikan lelenya kami dapat dari dinas. Nah, jadi kami sounding, mereka menyambut, wah ini luar biasa. Jadi mereka bantu ikan dan mereka bantu untuk kolam terpalnya. Kami launching kemudian Bapak Ibu sekalian. Kami launching dan mereka tidak hanya sekedar memelihara saja tidak Bapak Ibu, tapi ini kegiatannya berlanjut. Kegiatan yang berlanjut, kami latih untuk membuat pakan alternatif. Siapa yang terlibat? Dari pihak yang terkait. Ada dari Dinas Peternakan, ada yang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kita undang, kita minta mereka untuk menyampaikan bagaimana cara membuat pakan. Di Pontianak itu ada SUPM, Sekolah Usaha Perikanan Menengah. Nah, mereka itu memiliki beberapa jurusan. Satu diantaranya adalah jurusan budidaya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi mereka bisa dilibatkan, pihak luar dilibatkan karena sejatinya P5 itu bisa melibatkan pihak luar Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya guru, tidak hanya murid, bisa melibatkan pihak luar. Nah, setelah siap Bapak Ibu sekalian, 3 bulan lele itu siap. Lele siap 3 bulan. Kemudian setiap 2 pekan di hari Kamis, murid kami itu 464 orang, Bapak Ibu sekalian. Jadi kolam lele yang kita siapkan ada 2 kolam. Satu kolam itu isinya 2.000 ekor. Jadi kita siapkan 2 kolam, muridnya ada 464 orang dari kelas 1 sampai kelas 6. Kenapa? Yang memelihara itu kelas 1 dan kelas 4 yang memelihara, yang bertanggung jawab gitulah Bapak Ibu. Kemudian yang menikmati kelas 1 sampai kelas 6. Kenapa demikian? Banyak alasannya Bapak Ibu. Nanti insya Allah akan coba kita ini kan. Nah, setiap 2 pekan di hari Kamis kita panen, kita bagikan kepada siswa. Kita bagikan pulang sekolah itu Bapak Ibu. Siswa kemudian bawa pulang ke rumahnya masing-masing. Silahkan mereka mau mengolah seperti apapun. Ada yang suka mungkin dipanggang, silahkan. Ada yang suka digoreng, silahkan. Ada yang suka disambal dan seterusnya, silahkan. Kapan dimakannya? Hari Jumat. Karena Jumat ada kegiatan sarapan bersama. Setelah mereka olahraga, mereka sarapan bersama. Nah, itu lele yang dinikmati. Jadi, kami tidak perlu mengundang dinas, misalkan. Kami tidak perlu untuk mengundang-undang yang lain yang menghabiskan biaya untuk membuat panggung dan seterusnya. Untuk pameran, tidak. Hasilnya siapa? Murid kami yang menikmati. Kelas 1 sampai kelas 6 menikmati. Yang bertanggung jawab siapa? Di kelas 1 yang bertanggung jawab. Apakah mereka mengeluarkan uang? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Apakah mereka menghasilkan produk? Ya, menghasilkan produk. Ada karya mereka. Intinya adalah P5 yang kami lakukan di sekolah itu mencoba untuk menyelesaikan sebuah masalah. Masalah yang kami hadapi adalah masalah lingkungan itu. Ada pojokan sekolah yang tidak terpakai. Jadi kami mencoba untuk memaksimalkan pojokan tersebut. Ini contohnya. Ini contoh yang dilakukan. Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara kami dalam menyusun? Alurnya sederhana begini Bapak Ibu. Alur sederhananya. Jadi, ini sengaja saya kosongkan. Alur sederhananya, yang pertama kita tentukan jadwalnya Bapak Ibu sekalian. Apakah kita itu mau dalam satu paket waktu? Kalau dalam satu paket waktu, maka proyeknya otomatis proyek tertentu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mau melaksanakan setiap pekan, tadi yang hari Jumat misalkan. Saya contohkan satu sekolah di Pontianak,
Nama sekolahnya itu SMP IT Nurul Wahdah. Nah, mereka merencanakan setiap Jumat. Mereka punya 3 tema. Satu, mereka temanya tentang kewirausahaan. Mereka menghadirkan apa? Mereka menghadirkan apa ya? Yang kemarin saya ini kan saya dapatkan dari kepala sekolahnya itu. Oh ya, mereka menghadirkan ini praktek untuk pengolahan lidah buaya. Nah, di akhirnya bagaimana saat mereka pameran karyanya atau mereka gelar karyanya? Karena setiap hari Minggu kami itu ada Car Free Day di wilayah Pontianak. Nah, mereka itu menjual, yang murid-murid SMP-nya itu menjual hasil karya mereka. Nah, itu yang mereka rencanakan di satu temanya. Jadi yang mereka lakukan apa? Setiap hari Jumat Jumat ini mereka melakukan kunjungan ke tempat pengolahan produk lidah buaya. Kemudian Jumat berikutnya mereka susun lagi kegiatannya, seperti apa kegiatan yang mereka lakukan. Mereka belajar bagaimana cara mengolahnya, mereka belajar cara mengemasnya, mereka dapat materi tentang kewirausahaan dari orang-orang yang berkompeten dan seterusnya. Nah, itu yang mereka lakukan, Bapak Ibu sekalian. Jadi, kalau kita mau mengembangkan, kita lihat P5-nya. Kita maunya apakah setiap hari Jumat, apakah maunya setiap mungkin 2 jam sekali setiap hari gitu ya, atau di satu paket bulan. Entah 2 bulan, entah 2 minggu, entah itu 1 bulan atau apa, itu silahkan. Nah, misalkan kalau yang kami lakukan tadi, kami itu satu paket. Satu paket kami bulan tadi, bentar. Kami mulai November sampai Mei. Jadi kami buat secara berkelanjutan November sampai Mei. Bentar, saya coba. November sampai Mei. Nah, apakah waktunya berkelanjutan? Iya, kita coba berkelanjutan. Jadi ada momen-momennya mereka belajar, ada momennya mereka praktek langsung. Itu. Kemudian kami coba untuk susun tim fasilitasinya. Bapak Ibu, tim fasilitasinya mulai dari kepala sekolah. Karena saya dapat amanah sebagai kepala sekolah. Nah, sebagai kepala sekolah, saya bertugas bertanggung jawab. Jadi P5 itu kepala sekolah itu harus tahu Bapak Ibu sekalian. Bukan masing-masing guru tiba-tiba melakukan P5, tidak. Kepala sekolah wajib tahu karena ini merupakan karya bersama, program bersama yang dilakukan. Nah, oke. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya selaku koordinator saya selaku penanggung jawab menunjuk satu guru sebagai koordinator. Guru yang saya tunjuk itu kebetulan wakil saya, Ibu Siti namanya. Beliau bertugas sebagai koordinator proyek. Kebetulan beliau ngajar di kelas 4. Jadi beliau nyusun jadwal. Apa saja sih yang akan dilaksanakan gitu. Kemudian siapa saja guru yang terlibat? Guru kelas 1 dan guru kelas 4. Ini. Kemudian dibuatlah guru A tugasnya sebagai misalkan menyampaikan materi tentang kewirausahaan. Guru B menyampaikan materi tentang ikan misalkan. Bagaimana cara memelihara ikan dan seterusnya. Nah, itu. Bapak Ibu, setelah kami susun yang ini, setelah kami susun, baru kami identifikasi potensi. Nah, ini inti dari yang akan saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Kita mencoba mengidentifikasi sebanyak-banyaknya potensi yang dimiliki. Kalau tadi yang di atas ini, kita masih belum menentukan tema yang mau kita ambil. Kita baru tentukan jadwalnya dan siapa saja yang bertanggung jawab. Kita baru tentukan itu. Tapi kita masih belum menentukan temanya. Temanya dari mana kita tentukan? Karena kita coba identifikasi sekolahnya. Misal di sekolah saya begini. 90% guru di SD Negeri 9 .
berusia produktif. Misal 90%. Pokoknya potensi apapun yang dimiliki, baik potensinya dari sumber daya, potensinya dari hal apapun yang ada di sekolah. Nah, gurunya misalkan berusia produktif atau terdapat guru penggerak di sekolah. Apalagi misalkan, karena misalkan di sekolah saya memang terdapat 3 guru penggerak. Nah, jadi potensinya misalkan sini saya tulis terdapat 3 guru penggerak di sekolah. Kemudian apalagi misalkan, berada di lingkungan yang dekat dengan sumber air. Apalagi misalkan. Pokoknya potensi apapun yang dimiliki oleh sekolah kami coba untuk gali sedalam-dalamnya, sebanyak-banyaknya. Kami peroleh dari guru-guru. Guru-guru karena di tahun pertama kita coba kesepakatan dari kita. Nah, baik. Itu Bapak Ibu. Kita coba gali sebanyak-banyaknya dari potensi yang dimiliki sekolah. Potensi apa lagi misalkan? Dari siswa. Mayoritas, misalkan siswa senang diajak bermain di lapangan. Misalkan hal yang sederhana. Nah, ini potensi-potensi yang ada di sekolah. Kemudian sekolah kami memiliki kekurangan karena setiap sekolah pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Sekolah kami memiliki kekurangan. Kekurangannya apa saja? Misalkan 1, anggap saja kurang penghijauan. Yang kedua, halaman tidak difungsikan. Misal. Yang ketiga, kekurangan kami terdapat lahan yang sulit untuk dikembangkan menjadi misalkan menjadi tempat bermain lah misalkan karena di pojokan sekolah. Nah, dan seterusnya. Yang jelas masalah-masalah apa yang ada di sekolah misalkan. Anggap daerahnya atau berada di daerah rendah atau gambut. Gambut itu bisa dijadikan sebuah potensi, bisa dijadikan sebuah masalah. Misalkan kalau kami daerahnya gambut, kemudian gambut dan tergenang air. Nah, Bapak Ibu, kami sudah dapat masalahnya. Pertama kami sudah dapat potensinya, kemudian kami sudah dapat sumber masalahnya. Akhirnya apa? Berdasarkan potensi dan masalah, kalau potensi kami harus mengembangkan, kami memaksimalkan itu. Misalkan kalau gurunya banyak guru penggerak, apa ya yang bisa kita lakukan? Gitu ya. Atau bagaimana cara kita memaksimalkan kemampuannya? Nah, kalau misalkan daerah situ memiliki kekurangan atau sekolah kami misalkan memiliki kekurangan, lahannya ada yang tidak difungsikan. Apa ya yang bisa kita lakukan sehingga lahan itu bisa difungsikan? Jadi kalau berbasiskan potensi maka kita buat pemanfaatannya. Kalau berbasiskan masalah kita coba cari solusi dari permasalahan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang kami lakukan. Akhirnya kami mendapatkan satu kesimpulan. Kami ambil dari sebuah masalah, berada di daerah gambut dan tergenang air. Ini sumber masalahnya. Karena kami harus menyelesaikan masalah terlebih dahulu. Nah, kemudian sekolah kami juga memiliki halaman atau bagian yang tidak difungsikan. Ini sumber masalahnya. Tetapi kami juga maksimalkan potensi. Apa itu potensinya? Anak itu senang diajak bermain di lapangan, kemudian berada di lingkungan yang dekat dengan sumber air. Kami dapat potensinya, kami bisa menemukan masalahnya. Akhirnya apa? Kami sepakati ini dan kami tentukan, kami akan melaksanakan kewirausahaan.
Bapak Ibu, ini yang akan kami laksanakan tentang kewirausahaan. Akhirnya apa? Tema umum kami, kewirausahaan. Subtopiknya apa? Karena anak-anak makan ikan, nanti kita buat setiap 2 pekan sekali kita makan bersama, makan ikan yang dihasilkan itu, ini namanya gerakan protein siswa. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah Bapak Ibu, kita coba untuk membuat alur. Kita coba buat pertemuan pertama sampai pertemuan kesekian kalinya Bapak Ibu sekalian. Tergantung dari jadwal yang Bapak Ibu sepakati tadi. Nah, kami membuat jadwal seperti ini Bapak Ibu. Kami membuat jadwal seperti ini. Ada bagian atau ada pertemuan. Bagian pertama, kami menyiapkan lahan. Contoh dari yang dilakukan, saya coba lihatkan Bapak Ibu sekalian. Saya coba lihatkan yang kami lakukan. Sebentar. Nah, ini akses masuknya Bapak Ibu hanya di bagian pojok belakang. Yang ada guru bertopi. Ini akses masuknya hanya 1 meter Bapak Ibu. Kemudian di belakang ini kami siapkan lahannya. Nah, kami coba siapkan lahan. Nah, setelah kami siapkan lahan Bapak Ibu sekalian, baru kami lanjutkan. Ada bagian kedua. Jadi pertemuan pertama itu atau pertemuan kedua, nah itu kita coba untuk menyiapkan lahan. Karena apa? Lahan tidak bisa dalam waktu 1 kali kita siapkan. Kemudian kita coba melakukan bagian yang kedua, curah gagasan. Setelah curah gagasan, yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah bagian yang ketiga, mulai dari menyiapkan lahan kerjanya. Nah, kami tidak hanya menguruk tanahnya, tapi kami juga siapkan terpalnya, kami siapkan bibitnya, dan seterusnya. Jadi ini dibuat secara berlanjut Bapak Ibu sekalian. Murid, di mana terlibat muridnya? Murid terlibat dalam menyiapkan lahan, murid terlibat dalam memberikan pakan, murid terlibat dalam mengolah pakan, sampai murid terlibat dalam menikmati hasil jerih payah mereka Bapak Ibu sekalian. Ini yang dilakukan. Sehingga muridnya bisa bahagia, gurunya bisa bahagia, dan sekolahnya bisa menyelesaikan masalah. Daripada belakang sekolah itu jadi sumber nyamuk, Bapak Ibu sekalian, mendingan kami jadikan sumber protein bagi siswa. Apakah Bapak Ibu juga bisa melaksanakan itu? Bisa Bapak Ibu sekalian. Apakah harus ada produk gitu ya Bapak Ibu ya? Apakah harus ada produk? Tidak juga Bapak Ibu sekalian. P5 itu memang proyek Bapak Ibu, tetapi tidak dalam bentuk produk semua. Jangan salah, tidak semua P5 itu dalam bentuk produk. Nah, misalkan yang tadi saya contohkan, ada SMP IT Nurul Wahdah. Mereka salah satu P5-nya itu justru ada pekan Quran namanya Bapak Ibu. Jadi dalam 2 pekan mereka itu bisa menghafal, anak-anak itu ada kelas tahsinnya, mereka itu nanti ada tasmiknya gitu ya. Mereka akhirnya bagaimana waktu pamerannya gitu ya, atau waktu gelar karyanya, mereka murid-muridnya itu menampilkan hasil dari pembelajaran yang mereka lakukan, proses pembelajaran yang 2 pekan mereka lakukan. Ada pekan Qurannya. Nah, jadi itu kan tidak dalam bentuk produk Bapak Ibu. Kalau misalkan ada dalam bentuk produk boleh, bagus. Tapi tidak mesti semuanya harus dalam bentuk produk. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu di sekolah memiliki kendala, ingat Bapak Ibu, itu sebenarnya jadi bahan Bapak Ibu untuk mencari solusinya. Itu bisa jadi P5. Kalau sekolah kita banyak masalah, bukan berarti itu penghambat Bapak Ibu. Justru itu sumber pengetahuan kita atau sumber masukan kita untuk menghasilkan sebuah proyek keberlanjutan. Kalau berbasis sebuah masalah. Kalau misalkan Bapak Ibu sekolahnya hebat, potensinya banyak, kenapa tidak kita maksimalkan potensi itu? Justru itu berbasis potensi namanya. Gurunya muda-muda, itu hebat. Gurunya ada yang pandai seni musik, seni tari, dan seterusnya. Kenapa tidak akhirnya jadi pagelaran seni? Gurunya ada yang suka literasi, ada yang menulis, dan seterusnya. Kenapa tidak proyeknya jadi menulis, dan seterusnya Bapak Ibu sekalian? Bisa dikembangkan. Tinggal kita Bapak Ibu sekalian, mau tidak menggerakkan hati kita. Ingat,
Pertama, kepala sekolah itu sebagai penanggung jawab dan wajib tahu. Jangan sampai kepala sekolah tidak mau tahu. Jangan sampai, wah itu saya serahkan sepenuhnya, saya percaya sepenuhnya kepada guru. Boleh percaya sepenuhnya kepada guru. Tapi ingat, kepala sekolah merupakan seorang penanggung jawab yang punya kewajiban membersamai guru maupun murid-muridnya. Satu catatan. Catatan kedua adalah, untuk P5 kita tidak hanya bisa melibatkan diri kita atau lingkungan sekolah kita, tetapi juga bisa melibatkan orang luar, Bapak Ibu. Tidak mesti pematerinya dari guru, tidak. Guru sebagai fasilitatornya boleh, sebagai koordinatornya boleh. Misalkan kita tidak punya ilmunya, misalkan seperti tadi, sekolah gurunya tidak ada yang paham mengenai bagaimana cara mengolah pakan. Ya sudah, kita undang dari pihak yang berkompeten. Mereka sampaikan kepada murid-murid, begini loh cara mengolah pakan alternatif. Sehingga apa? Gurunya juga dapat ilmunya, muridnya dapat ilmunya. Selesai masalah, Bapak Ibu sekalian. Secara sekilas, Bapak Ibu, itu yang bisa kita lakukan. Jadi tidak mesti, tidak selalu Bapak Ibu P5 itu pada akhirnya kita lakukan pameran, tidak Bapak Ibu. Kalau selalu kita lakukan pameran, pertanyaan sederhana saya, uangnya dari mana? Dari dana BOS, tidak ada klausulnya. Malah nanti jadi temuan kan gitu. Tidak ada dari dana BOS untuk yang P5, gitu kan? Nah, dari mana? Ngambil dari murid. Wah, siap-siap bahaya. Sekolah swasta oke-oke saja. Tapi sekolah negeri bisa jadi temuan. Gara-gara Rp1.000 bisa jadi sekolah kita didatangi sekian banyak wartawan, sekian banyak nanti LSM menanyakan hal demikian. Gara-gara Rp1.000. Padahal itu untuk kebaikan bersama. Nah, jadi tidak selamanya harus dipamerkan Bapak Ibu. Pamerannya bagaimana? Misalkan kalau dalam bentuk produk. Oh Pak, kami ingin membuat pembelajaran berkelanjutan. Kami dalam bentuk ini misalkan membuat karya-karya sederhana. Apakah boleh kami pamerkan? Boleh. Apakah misalkan boleh kami pamerkan secara sederhana? Silakan saja. Contohnya bagaimana? Ya sudah, pajang di depan kelas. Kemudian siapkan kotak gitu ya. Siapkan kotak ini, kotak saran. Mungkin ada teman-temannya yang keliling lihat, wah keren, dikasih reaksi. Inti dari pameran karya itu Bapak Ibu, kita menghargai karya orang, kita menghargai karya anak. Oke, Bapak Ibu, secara sekilas itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Vero. Baik, terima kasih banyak Pak Maharani atas pemaparan dan sharing ilmunya ya. Sangat cepat dan tepat ya Pak ya. Tapi Pak nih, saya yakin banget sih banyak banget insight yang didapatkan oleh Bapak dan Ibu Guru pada hari ini terkait materi pada hari ini ya Pak ya. Dan bagi Bapak Ibu Guru masih semangat kan ya Bapak Ibu Guru semuanya? Boleh dong diberikan emoticon tepuk tangan mungkin atau jempol yang menyalakan kamera untuk menandakan masih semangat nih untuk mengikuti acara webinar Sapa Sekolah pada hari ini. Nah, untuk memperdalam materi pameran ini, saya yakin juga udah Bapak dan Ibu Guru banyak yang ingin bertanya secara langsung mengenai topik hari ini. Maka dari itu, saat ini saya buka untuk sesi tanya-jawab interaktifnya. Apabila ada Bapak dan Ibu Guru ada yang ingin bertanya secara langsung kepada narasumber kita pada hari ini, kami persilahkan ya Bapak dan Ibu Guru. Nah, di sini sudah ada yang bertanya nih. Wow, banyak ya. Mungkin boleh dimulai dari Ibu atau... yang raise hand dulu ya. Yang di chat, mohon tunggu sebentar ya Bapak Ibu Guru. Ibu Maisarah Silalahi. Oke, selamat sore Ibu. Sudah kami bantu unmute Ibu? Ya, selamat sore Mbak Veronica. Ya, selamat sore Ibu. Pak Maharani, Ketua EG Kalbar. Ya, langsung silakan, saja Ibu. ya Mbak Vero ya. Ya, silakan. Oke, selamat sore, salam kenal. Saya Bu Maisarah Silalahi dari IGI Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Selamat sore Pak Ketwil dan Bapak Ibu semua. Dalam kurikulum Merdeka ya, salah satu yang menjadi momok saya pribadi mengatakan adalah tentang P5 ini begitu. Jadi mendengar dan melihat paparan yang disampaikan oleh Pak Ketwil tadi, wow, ternyata seperti ini begitu ya. Jadi di sekolah kami sendiri, kebetulan sekolah kami salah satu sekolah pelaksana IKM. Tahun lalu sudah, namun masih bisa saya katakan membabi buta. Sama sekali tidak ada guru yang belajar mandiri begitu. Padahal kalau saya lihat paparan Bapak tadi luar biasa. Nah, salah satunya di sekolah kami itu ada 4 guru penggerak begitu. Namun mungkin karena dasar yang katakanlah pimpinan tadi belum memaksimalkan ya potensi ini, jadi belum dapat. Nah, kebetulan di semester ini kami masuk di sekolah IKM
mandiri berubah. Nah, tantangannya kan harus menerapkan ini salah satunya P5. Dan kebetulan kita ada tim. Jadi melihat paparan Pak Ketwil tadi semakin terbuka ya, semakin terbuka. Walaupun kami sudah membuat ada tim Kumer, ada tim P5, ada tim yang lain. Namun betul-betul masih ngambang, belum dapat begitu. Kecuali sekolah penggerak, mereka itu sudah difasilitasi ya. Jadi Pak Ketwil ingin saya tanyakan, apakah di setiap tahapan-tahapan seperti contoh yang Bapak buatkan tadi ya, apakah di setiap tahapan itu harus guru yang terlibat itu? Artinya lain tahapan, lain guru yang membidangi bertanggung jawab, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mungkin langsung ke contoh modul ajarnya ya. Apakah setiap tahapan tadi itu modulnya berbeda-beda atau kolektif satu modul untuk satu topik selesai? Dan kemudian di penilaian ini di mana lebih khusus kita bisa melihat karakternya, dalam hal ini dimensi-dimensi atau elemen dan sub-elemen dari dimensi dari profil pelajar Pancasila itu. Begitu Pak Ketwil, mohon yang selanjutnya nanti kalau bisa saya minta izin berbagi bahannya Pak Ketwil, minta tolong untuk menjadi pegangan juga untuk kita nanti. Terima kasih, kembali ke Mbak Vero, selamat sore. Terima kasih Ibu. Ya, untuk materi nanti akan kami bagikan bersamaan dengan pengiriman e-sertifikat. Jadi jangan lupa Bapak Ibu Guru, nanti di akhir kami akan kirimkan untuk form presensi dan evaluasi. Jadi diisi, nanti kami kirimkan e-sertifikat dan juga materi berdasarkan email yang di-input. Oke, terima kasih Ibu. Pertanyaannya mungkin boleh Pak Mahrani silakan dijawab. Oke. Kita satu-satu dulu. Pertama tadi, apa Ibu yang lupa saya? Yang satu yang pertama dulu. Gurunya tahapannya apakah sama atau boleh satu ini berapa tahap satu orang yang pegang begitu Pak? Pertama, makanya tadi kita bagi siapa saja yang terlibat, tim itu. Gitu kan? Jadi guru itu bisa terlibat sekaligus karena misalkan yang dilibatkan siswanya banyak nih. Siswanya banyak, jadi dibagi-bagi jatahnya gitu kan. Guru A, Bu Maisarah, bagian nyampaikan materi ini. Mahrani menyampaikan materi itu misalkan. Itu bisa Bu. Bisa dibagi. Nah, jadi memudahkan. Boleh Bu dibagi. Enggak mesti semuanya dalam waktu yang sama itu harus turun semua, tidak. Iya. Nah, bahkan ada satu momen tertentu guru malah tidak nyampaikan apa-apa pun. Karena ngapa? Karena undang dari orang luar. Boleh. Nah, jadi tidak mesti guru harus standby di situ, tapi guru sebagai ibaratnya penanggung jawab momen itu. Makanya dibagi tugas. Misalkan guru satu bagian menyampaikan materi tentang ini. Nah, saya contohkan begini Bu. Saya contohkan ya. Ini contoh alur P5 yang direncanakan SMP IT Nurul Wahdah. Karena mereka punya ciri khas sekolah Quran. Mereka. Yang nampak enggak Bu? Nampak Pak. Iya, terlihat. Mereka siapkan 10 pertemuan. Pertemuan pertama, ini nonton bareng film anak. Keluarga Hafiz Quran. Nonton bareng mereka. Siapa semuanya? Semuanya terlibat. Nah, pertemuan kedua, ini yang menjadi pemateri adalah Ustadz Berry El-Makki gitu ya. Beliau ini pendiri Rumah Quran. Nah, ini kalau di Kalbar ini orang luar biasa Bu. Ini orang luar biasa. Menghafal Quran dalam waktu ya kayaknya enggak sampai setahun gitu ya. Masya Allah. Nah, jadi beliau diundang untuk menyamakan untuk memberikan seminar. Siapa yang terlibat? Enggak banyak semua yang terlibat. Kalau yang jadi peserta semuanya betul. Tapi yang menyampaikan siapa? Ustadz Berry. Kemudian jadi MC-nya siapa gitu ya? Atau yang jadi pembicaranya siapa? Hanya satu guru, enggak mungkin banyak guru. Gitu kan? Pertemuan ketiga ini melibatkan semua guru. Karena mereka membuat grade tahfiznya. Jadi ada anak yang masih belum lancar sama sekali baca Quran, mereka masukkan dalam satu bagian. Satu kelompok. Otomatis dites semua. Yang ngetes siapa? Guru-guru semua. Artinya semuanya terlibat. Di bagian keempat, bagian kelima, pertemuan ke-6 sampai ke pertemuan ke-7, bahkan sampai pertemuan ke-8, mereka ini sudah masuk ke bagian setoran hafalan. Semua guru terlibat Bu. Yang ini. Semua tim terlibat. Pertemuan ke-9 kelasnya kelas murojaah. Ada guru-guru memang yang telah dibagi tugasnya. Dan pertemuan ke-10 tasmi mereka itu nanti dipilih dilombakan. Ini nanti semua siswa akan nonton, orang tuanya diundang gitu ya. Mereka lombakan dan lombanya itu tidak secara offline.
mereka buat secara online biar lebih memudahkan. Orang tua di rumah juga bisa melihat anaknya. Nah, ini yang mereka lakukan, Bu. Satu tema itu. Jadi pertanyaan Ibu tadi bisa terjawab, Bu? Ya, jawab Pak. Alhamdulillah. Oke. Pertanyaan kedua apa tadi ya? Ini Pak, kebetulan kan sudah nampak ya pertemuan dan pertahapannya. Kalau tadi di contoh yang Bapak paparkan itu tahapan karena proyek sekolah tadi tentang protein ya. Nah, untuk penilaiannya mungkin langsung ke modulnya Pak. Apakah itu per pertemuan modul ajarnya atau modulnya per pertemuan? Per pertemuan ya. Isinya seperti apa? Tidak ada yang baku. Modul ajar itu tidak ada yang baku. Mirip modul ajar untuk kita ngajar biasa. Ada tujuannya, bagaimana kegiatan atau aktivitasnya begitu. Nah, asesmennya bagaimana? Tidak pakai angka, Bu, nilainya tidak. Cuman karakter apa yang mau kita ini kan mau kita kembangkan dari anak gitu kan. Nah, itu yang ditandai. Oh, karakternya bagaimana? Sudah baru muncul, mulai berkembang begitu. Nah, bagaimana penilaiannya? Untuk rapot P5 itu ada rapot khusus, beda rapotnya. Bukan, jadi rapot P5 itu tidak sama dengan rapot umum, tapi membagikannya sama-sama begitu. Bagaimana Bu Maisarah? Jelas Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Nanti mungkin untuk materinya mohon berbagi sharing materinya. Oke, terima kasih banyak Ibu Maisarah. Ya, oke, terima kasih Ibu. Oke, di sini saya kembali ke yang bagian chat dulu ya. Tadi sudah ada yang bertanya dari Ibu, sebentar, Ulul Asmi. Ibu Ulul Asmi kebetulan sedang buka kamera. Mungkin boleh langsung bertanya langsung Ibu ke Bapak Maharani. Kami persilahkan. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru SMK nih, Pak. Nah, ini jadi saya sering membandingkan kalau saya sendiri di kelas itu selalu ada proyek, hampir selalu ada proyek. Kemudian kalau pertanyaan saya itu sudah dari tadi saya tuliskan di chat karena saya gelisah juga. Kalau P5 ini sekolah yang menentukan gerakannya, lalu apa bedanya gitu loh dengan proyek-proyek yang kami setiap saat yang juga tujuannya untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila juga. Seperti sekarang misalnya saya ada kelas kepariwisataan, ada proyek untuk mewawancarai semua orang yang menonton XGP Samota. Saya iklan nih sekalian. Saya di Sumbawa itu Juni akan ada XGP Samota. Nah, anak-anak saya itu membuat proyeknya itu mereka menganalisis usaha jasa dan sarana, tapi mereka lakukan secara wawancara tim, baik offline maupun online, dan akan membuat laporannya. Kemudian di kelas IPA, saya mengajar IPA juga karena saya punya 2 sertifikat, IPA dan kepariwisataan, kimia dan kepariwisataan. Mereka membuat proyek ekoenzim yang itu bisa jadi proyek sosial, kemudian proyek turunannya bisa untuk dijual juga. Nah, kalau melihat paparan yang tadi, itu berarti P5 juga sekolah yang menentukan akan melakukan apa. Berarti anak-anak tidak keluar kreativitasnya Pak. Kalau begitu menurut pandangan saya, bukan mereka yang akan melihat ada masalah apa sih di dekat mereka itu, lalu bukan mereka sendiri yang akan mengajukan. Kemudian yang kedua di pertanyaan saya itu, sebentar, potensi anak. Saya termasuk orang yang tidak terlalu menikmati begitu ya mengerjakan pekerjaan tangan, walaupun sebetulnya saya mungkin berbakat. Anak saya juga saya lihat begitu, jadi mereka ada yang akan lebih senang dengan film, video, komik, gambar. Nah, jadi sementara aksi misalnya temanya lingkungan tadi ya gaya hidup berkelanjutan, kalau saya menulis di soal, bisa saja mereka membuatnya dalam bentuk komik, dalam bentuk vlog, dalam bentuk bahkan puisi, bahkan buku cerita misalnya ya. Nah, sementara kalau saya lihat paparan, dan saya sudah beberapa kali ikut sesi berbagi, itu alurnya sama, sekolah menentukan. Di sekolah ada masalah ini, ada potensi ini, kita arahkan anak untuk ngapain, kita undang dinas, kita undang materi. Kalau pemikiran sederhana saya itu malah biaya, karena kita harus mengundang dari luar, mengundang dinas, pejabat, malah biaya lagi. Kemudian yang ketiga, oh ya sudah tercantum semuanya sih Pak. Nah, apakah tidak mungkin kita kembalikan ke anak, oke, tema ditentukan sekolah kita
ada potensi ini, lalu kita temanya adalah kewirausahaan, kemudian yang dekat dengan hidup anak, misalnya sebagian besar petani jagung lah begitu ya. Nah, silakan, tapi anak-anak yang mengamati apa kendalanya, misalnya kemudian mereka bisa melakukan apa. Kalau anak saya SMK kan udah agak besar nih Pak, sudah punya medsos sendiri ya. Jadi bisa jadi mereka di sana itu mungkin rame-rame menulis surat untuk pejabat, yang kelompoknya mereka yang suka nulis, mungkin kelompok yang lain adalah membuat komik, gimana sih jagung ini dampaknya sosial, yang mereka senang gambar, karena sekolah saya sekolah seni Pak, dan ekonomi kreatif. Mungkin anak yang lain, mereka lebih dalam bentuk gerakan langsung. Jadi teman-temannya dekat-dekatnya yang petani jagung, orang tuanya mereka ngapain, dan itu mereka tinggal ceritakan nanti pada saat perayaan belajar. Itu sih menurut saya Pak, jadi kalau sama saja, seolah ini ada petani jagung di sekitar nih, ayo sekolah kita buat apa. Berarti kreativitasnya mereka itu nggak keluar di P5 dan hampir sama dengan proyek yang dibuat oleh guru-guru atau proyek yang langsung oleh kepala sekolah. Bapak Ibu guru, kita ajak anak-anak kita untuk lebih petuni pada petani jagungnya bla 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 bla. Nah, itu sih Pak. Ini saya gelisah karena selalu setiap sesi sharing seperti ini hampir sama gitu sekolah-sekolah praktiknya. Mohon maaf Bapak, mungkin tidak tidak tepat juga yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, silakan. Baik, terima kasih, ini luar biasa. Rata-rata begitu, Bu. Baik, pertama, apa bedanya ya, gitu kan? Kegiatannya ya mirip-mirip juga, gitu kan? Lantas kenapa sih, di mana sih letak P5-nya? P5 itu, Bu, itu kerja bersama dan berkelanjutan. P5 itu beda dengan PJBL. Kalau cuma satu guru yang terlibat, satu guru yang udahlah gitu kan, proyek kepala sekolah gitu ya, atau proyek seorang guru gitu kan, menugaskan anak meskipun dalam satu waktu tertentu, itu namanya PJBL, Project Based Learning. Kalau P5 itu keterlibatan bersama antar guru gitu kan, kepala sekolah terlibat juga di situ. Ini karya bersama. Sehingga apa? Tujuannya adalah anak itu bisa bermasyarakat, mereka itu bisa menyelesaikan masalah sama-sama, mereka bisa membangkitkan potensi sama-sama. Esensinya seperti itu. Nah, kalau misalkan cuma sekedar ini, anggap saja maaf ya, misalkan sekedar produk aja. Kalau cuma produk gampang, tinggal kita buat saja langsung jadi gitu kan. Bukan itu tujuannya. Tujuan bukan produk akhir. Tujuan utama dari P5 itu bukan produk akhir, tapi membentuk karakter anak. Membentuk karakter anak, membentuk pribadinya, termasuk guru-gurunya, bagaimana bekerja bersama, bagaimana sinergi satu sama lain. Itu tujuannya. Kalau misalkan saya lah di sekolah, saya merasa saya juga mampu kalau menangani ini, udahlah guru yang lain nggak usah terlibat lah, misalkan gitu kan. Wah, sederhana nih kalau cuman ini nanti anak diminta untuk mewawancarai, mereka bisa menampilkan sebuah proyek begini begitu. Itu namanya project based learning untuk mata pelajaran tertentu. Beda. Kalau P5, Ibu bekerja sama dengan teman-teman yang lain, meskipun kelihatannya sama, tapi prosesnya itu berbeda, Bu. Karena tujuannya berbeda. Itu kasus pertama. Kira-kira terselesaikan, Bu? Terjawab? Belum. Atau terjawab? Sebetulnya kalau soal itu saya sudah membaca sendiri dari PMM, dan saya bukan guru yang akan terlibat di P5, saya guru produktif. Jadi saya tidak terlibat kalau di SMK. Sama sekali tidak terlibat dalam tim itu, tidak masuk juga. Cuman masih rata-rata teman-teman saya lihat juga karena belum buka PMM. Saya belajar mandiri dari PMM dan belajar langsung ke penyusun modulnya Miss Marsaria Primadona Miss Bima. Itu jadi pertanyaan saya, kalau seperti sekolah Bapak sudah ada satu gerakan yang rame-rame melibatkan semua, terus mengapa harus ada P5 lagi begitu kan, kalau prosesnya juga sama. Itu P5 kami, Bu. Ya. Jadi kalau soal berkelanjutannya ya, tetapi kembali lagi ke pertanyaan saya yang ketiga, misalnya itu kedua dan ketiga, ada satu yang dilakukan bersama, sementara anak punya potensinya berbeda-beda. Itu loh yang ini, itu yang saya belum dapat dari Kemudian yang berikutnya, di situ tuh masih ada banyak guru menyampaikan materi atau siapa menyampaikan materi ini. Padahal di situ di yang sempat saya pahami dari modul P5 di PMM dan dari penyusun modulnya langsung Bu Marsaria Primadona itu anak-anak betul-betul hanya kita fasilitasi saja. Mereka boleh
pergi cari sendiri ke praktisi wawancara, mereka boleh internetan, mereka boleh melihat dari buku dari siapapun. Jadi bukan kita memberikan materinya begitu. Dan saya pikir oh iya masuk akal juga karena kan produk mereka itu mereka memilih sendiri apakah mau tadi membangun kolam lele, apakah mereka mau buat komik tentang bagaimana menyelesaikan masalah kurang protein, atau mereka bahkan mau ngevlog dengan mewawancarai tetangganya barangkali yang ahli gizi atau tetangganya yang punya anak-anak kok senang makan protein, bagaimana mungkin seperti itu. Jadi agak bingung juga sih saya kalau dengan konsep yang saya pahami dengan banyak guru atau sekolah yang membagikan praktiknya seperti ini. Ya, itu saja sih Pak. Kalau yang berkelanjutan ya itu saya bagus, saya pahami tadi. Bedanya dengan PJBL ya di kelas saya sendiri saya melakukan, teman-teman di kelas masing-masing melakukan. Nah, tetapi ya itu tadi yang akhirnya mengganggu pikiran saya. Anak-anak sekarang bersihin halaman. Bu, saya enggak suka tanah, misalnya enggak suka lili, saya malah geli kalau harus main lumpur, tapi saya punya sesuatu untuk memecahkan masalah ini, bentuknya tapi lain misalnya. Dan dia memang gelisah melihat permasalahan kurang protein itu, dan dia ada cara yang ingin dia kampanyekan juga misalnya. Nah, itu sih yang belum. Ya Pak, penjelasannya tadi bagus sih, trik langkah kerjanya saya ikuti dengan baik itu mencerahkan sekali. Cuman kegelisahan saya yang ini. Siap. Baik, ini Bu, ada sekolah yang baru ibaratnya baru memulai. Kalau baru memulai, ini rata-rata murid bingung Bu apa yang mau dikerjakan. Biasanya kalau sekolah-sekolah anggap saja mungkin SD gitu ya, yang muridnya itu masih belum bisa berpikir sistematis, kalaupun ada tapi tidak banyak gitu ya, ataupun muridnya masih belum bisa memberikan argumentasi, alternatif argumentasi. Tapi kalau sekolah yang muridnya mampu mendiskusikan, gitu ya, muridnya mampu memberikan alternatif juga bisa. Misalkan tadi, Bu, saya tidak suka ini, tapi saya punya alternatif, Bu. Bagaimana kalau itu? Itu artinya sekolah Ibu itu sudah masuk ke sekolah yang tahap lanjut. Ini sekolah keren nih. Nah, apakah boleh seperti itu? Boleh. Kalau sekolah yang masih belum bisa kan masih ibaratnya masih disuapi begitu ya sudah sekolah atau kepala sekolah dan guru yang menyiapkan. Tapi kalau misalkan sekolah Ibu itu cuma memberikan stimulus, dikasih isu nih, ini masalahnya apa? Stunting misalkan, stunting nih, stunting di sekolah sekolah kita misalkan. Bagaimana cara kita mengatasinya? Ada beberapa alternatif yang disampaikan oleh murid. Wah, kemudian murid merancang apa yang akan dilakukan. Mantap Bu, keren. Ini artinya sekolah Ibu sudah masuk kelas tahap lanjut. Apakah boleh? Ini sangat boleh sekali. Kalau sekolah belum mampu, masih di sini saja. Tapi kalau kira-kira sekolahnya udah mulai, ini udah pernah melakukan nih. Murid udah punya alternatif, Bu, bosan Bu. Coba cuma satu saja yang dikasihkan langsung kami ikut saja gitu kan. Kami pengen Bu alternatif yang lain. Nah, ada enggak Bu? Oke, sekolah menyiapkan misalkan. Karena mereka masih belum bisa memberikan sebuah solusi kan. Mereka cuma bisa memilih sekolah siapkan beberapa tema. Anak-anak ya coba pilih yang mana kira-kira yang mau kita edikan. Disiapkan 1, 2, 3, 4 alternatif. Sekolah masih yang menyiapkan. Wah, nanti mereka baru memilih. Ini artinya sudah mulai tahap berkembang. Tapi kalau tadi Ibu, sekolah Ibu, murid Ibu sudah cerdas. Bisa memberikan tawaran. Bu, bagaimana kalau seandainya ini yang kita lakukan? Wah, langkahnya begini Bu. Kalau kami ingin membuat dalam bentuk komik, gitu kan? Kalau kami pengen dalam bentuk wawancara langsung ke ahlinya, nanti akan kami sampaikan secara terbuka. Akan kami buatkan videonya dan seterusnya. Itu juga masuk dalam tahap P5. Dan itu tahap yang paling tinggi, tahap lanjutan. Clear? Nah, itu apakah sudah terjawab 2 pertanyaan apa 3 ya? Saya lupa itu. Nah, oke. Saya kembalikan. Ya, sudah. Gimana? Terima kasih. Sama-sama Ibu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu untuk pertanyaannya. Saya lanjutkan di sini sudah ada yang raise hand. Sebentar, saya spotlight. Halo Ibu Inosensia. Selamat sore. Ya, selamat sore Mbak Viro.
Ya, Ibu silakan ada yang ingin tanyakan ke Bapak Mahrani. Baik, saya Ibu Rika dari SMK Gonzaga Baik dari Flores NTT. Baik, di sini saya ada 2 pertanyaan yang mau saya tanyakan. Sebelumnya itu di sekolah kami itu baru mau mulai menerapkan kurikulum merdeka. Kami juga baru mulai menerapkan P5 ini. Kemarin itu kami sudah mulai dengan pembentuk jadwal perencanaan proyeknya sampai dengan kami juga merancang untuk alokasi waktunya. Terus kami juga sudah membuat tim untuk P5 sendiri. Hanya di sini saya kebingungan dengan beberapa hal. Yang pertama itu bagaimana jika yang saya pahami tentang P5 jumlah mapel dalam P5 itu sendiri ada 8 mapel. Dengan jumlah JP itu masing-masing itu dia harus maksimalnya 3 JP. Kalau 2 JP itu contohnya mata pelajaran PKN 2 JP, dia tidak bisa diambil untuk P5. Tetapi mata pelajaran bahasa Indonesia dengan jumlah JP-nya 4, dia bisa diambil untuk P5. Nah, untuk konsentrasi keahlian di sekolah kami sendiri itu, jumlah mapel kami itu tidak mencapai 8 mapel untuk proyek P5 kami sendiri. Pertanyaan saya, apakah P5 itu wajib 8 mapel ataukah tidak bermasalah jika tidak 8 mapel? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, kami kemarin sudah buat rencananya, alur proyeknya itu kami buat dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pentas karya. Saya kebingungan, di tahap perencanaan itu kami menyusun ada beberapa aktivitas, pertemuan 1 sampai pertemuan 12, di mana itu kami ambil seminggu, 1 minggu itu 1 hari kami ambil di hari Sabtu untuk P5 sendiri. Di situ kami ambil 8 JP untuk hari Sabtu, dari jam pertama sampai jam terakhir itu, dari jam pertama sampai jam ke-8 itu 1 harinya untuk P5. Di situ, di perencanaan itu kami buat literasi dan anak-anak go to industri, artinya ke tempat industri tersebut untuk melakukan wawancara dan dokumentasi. Nah, untuk literasi sendiri, biasanya kami berikan anak-anak bagaimana di sini proyek yang kami rencanakan itu adalah pemanfaatan barang bekas. Kami mempersilakan anak untuk menonton YouTube di bawah bimbingan Bapak Ibu guru pendamping. Hanya menurut saya waktu yang hanya membaca saja itu mungkin membosankan untuk anak-anak. Bagaimana memaksimalkan 8 JP itu supaya kegiatan anak sehari itu dia benar-benar semuanya tentang P5. Anak-anak sendiri akhirnya tidak bosan atau tidak mencari tahu tentang hal yang lain. Begitu juga dengan go to industri. Go to industri itu sudah pasti anak-anak akan melakukan wawancara, observasi atau dokumentasi. Dan menurut saya itu tidak sampai dengan 8 JP harus melakukannya. Bagaimana sisa jam itu kita alokasikan semuanya itu untuk P5. Jadi saya mohon jika cara untuk 8 JP itu semuanya kita Bapak Ibu guru pendamping itu bisa memaksimalkan waktu 8 JP untuk P5. Terus yang tadi yang kedua itu pertanyaan saya, apakah wajib 8 mapel ataukah bisa tidak mencapai 8 mapel? Itu saja Mbak Vero, saya kembalikan. Baik Ibu, terima kasih banyak. Mungkin boleh langsung jawab Pak Mahrani. Terima kasih. Pertama, apakah harus 8 mapel? Tidak Wah, enggak Bu. Jangan dipaksakan harus 8. Nanti kalau nggak bisa bagaimana? Waduh, bisa melahirkan di jalan itu. Tidak Bu. Jadi ini sistemnya jus, enggak nampak mapelnya. Mapelnya itu enggak nampak. Mana yang matematika, mana IPA, mana bahasa Inggris, enggak nampak. Enggak nampak mapelnya. Suara saya terdengar enggak Bapak Ibu? Terdengar Pak, aman-aman. Ibu Ibu Reka, apa yang Ibu sampaikan ini? Coba masih mute. Suaranya kurang jelas, bisa disampaikan ulang apa? Baik. Nah, saya ulang ya, saya agak pelan. Pertama, tidak semua mapel Bu harus masuk, enggak. Tidak.
Wah, itu kepala sekolahnya kejam banget tuh kalau semuanya harus terlibat. Tidak. Nah, tapi kalau bisa melibatkan semuanya bagus. Ya, bisa melibatkan semuanya bagus dan tidak nampak mapelnya apa-apa saja tidak nampak karena sistemnya juga sudah tidak nampak lagi tuh. Karena fokus kita adalah kerjasama, kemudian fokusnya adalah membentuk karakter anak dari kegiatannya. Bukan ke fokusnya materi-materi pelajaran, bukan. Nah, itu yang pertama. Udah terjawab, Bu? Oh. Ibu mute masih, Bu. Ibu mute, Bu. Ibu mute, Bu. Baik, berarti bukan semua mapel harus masuk dalam P5 itu. Tidak. Ya, beberapa mapel saja tidak menjadi masalah. Intinya mapel-mapel tersebut bisa menguatkan P5 itu sendiri. Profil pelajar Pancasila sendiri. Betul. Karena kan untuk SMA itu 3 tema, Bu. Ya, kelas 1, kelas 10 3 tema kan? Nah, kalau 3 tema itu kan bisa dilibatkan sedikit-sedikit. Jadi semua guru bisa dimaksimalkan gitu. Itu terkait dengan apakah semuanya harus terlibat tidak? Nah, tergantung. Kalau misalkan kebanyakan lah ngapain nanti nggak ada yang kerja. Nah, kira-kira yang bisa saja. Satu. Yang kedua, perlu kita pahami untuk jumlah jamnya ya. Untuk SD itu kalau tidak keliru 250 jam. Setahun tuh. Untuk SMP, SMA 360. Itu setahun tinggal dibagi 3. Bagi 3 tuh jamnya. Jadi kurang lebih 120 jam. Apakah wajib 8 jam? Enggak bosan kah gitu ya? Tidak mesti harus belajar jalan terus. Itu bosan gitu kan. Bagaimana cara rancang kegiatannya? Enggak mesti mereka harus duduk. Mereka berdiskusi, mereka melaksanakan misalkan ya. Setelah mereka melakukan kunjungan kemana gitu ya. Mereka melakukan kunjungan, anggap saja misalkan kunjungan ke museum. Di museum mereka, kalau di museum kan paling-paling cuma 2 jam. Gitu kan? Tapi proses berangkat sampai proses pulangnya, itu jangan enggak dihitung. Itu dihitung. Kasihan kalau enggak dihitung. Memangnya mereka mau kerja paksa gitu kan? Enggak, itu dihitung. Itu dalam satu paket, Bu. Pulangnya bagaimana? Kira-kira, ajak saja mereka dalam bentuk bermain. Mereka diskusi-diskusi kecil gitu kan? Nah, itu sebenarnya bagian-bagian yang bisa kita lakukan. Nggak mesti mereka harus datang duduk siap dalam bentuk ininya, dalam bentuk fisiknya harus siap duduk. Enggak, Bu, enggak begitu, Bu. Kita bukan sekolah militer, Bu. Jadi tidak ini, Bu. Yang jelas bikin kegiatannya itu kalaupun misalkan 1 hari full kegiatannya, yang tadi yuk misalkan 8 jam gitu ya. 8 jam itu kumulatif dalam 1 hari. Mereka itu ada istirahatnya. Mereka ada ya refleksinya sedikit gitu kan. Melakukan refleksi. Ya, kemarin misalkan apa yang sudah dilakukan. Guru ditanya, diajak bermain gitu kan. Kemudian guru ajak, ayo coba tuliskan dalam bentuk-bentuk yang sederhana. Itu sebenarnya sudah bagiannya, Bu. Jadi di sini Bapak, guru pendamping itu mempunyai peran yang sangat penting. Betul. Supaya anak-anak itu di samping dia membuat proyek P5 sendiri, dia juga sesuatu yang menyenangkan untuk dia. Betul. Yang jelas makanya fungsi dari koordinator apa? Untuk membagi tugas. Ya, biar tidak 1 orang yang kerja. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih bisa dipahami. Sama-sama, Ibu. Ya. Oke, terima kasih banyak Ibu untuk pertanyaannya, dan di sini juga tadi saya lihat sudah ada yang bertanya dari Bapak Fadli Koiron. Bapak Fadli mungkin boleh langsung bertanya Pak kepada Bapak Maharani. Ini kami izin untuk unmute Pak, mungkin boleh bertanya langsung. Selamat sore Pak Fadli. Halo, selamat sore Pak Fadli. Bapak Fadli Koiron. Halo Pak. Oke, atau mungkin saya tanya langsung bacakan aja ya Pak Maharani. Silakan. Jadi Pak Fadli menanyakan nih Pak, Bapak Fadli mengajar di SD swasta di Bondowoso. Tahun ini beliau menggunakan kurikulum Merdeka dan sudah ada materi P5. Nah, dalam praktik baik P5, beliau mengadakan bazar jajanan tradisional yang berasal dari daerah-daerah di Indonesia.
di mana siswa-siswanya dalam satu rombel dibagi menjadi 8 kelompok. Dalam kegiatan tersebut, siswanya tekankan untuk mengenalkan dan menceritakan tentang makanan apa yang mereka hidangkan di meja. Berikut berasal dari mana juga makanan tersebut dan juga proses pembuatannya. Kegiatan ini diadakan dengan tujuan siswa lebih mencintai makanan Indonesia dan tahu tentang makanan tradisional yang ada di Indonesia nih Pak, serta dapat menumbuhkan kepemimpinan murid dalam kegiatan ini. Nah, pertanyaannya, apakah kegiatan yang sudah dilakukan ini sudah terintegrasi dengan P5 kearifan lokal dan cinta tanah air serta KWU? Mohon penjelasannya karena pengetahuannya terkait dengan P5 masih sangat minim katanya, di mana di kecamatannya baru sekolah Bapak Fadli yang menggunakan kurikulum Merdeka. Seperti itu, Pak. Baik, pertama, itu bisa jadi market day. Belum tentu P5 jika cuma dilaksanakan satu hari itu. Nah, kalau P5 jika Pak Fadli membuatnya berkelanjutan. Jadi dibuat terjadwal misalkan pekan ini mereka belajar tentang jenis-jenis makanan tradisional. Pekan depan mereka mungkin diajak Pak Fadli untuk ke tempat pembuatan makanan tradisional atau jajanan tradisional itu. Mereka melakukan wawancara dan seterusnya. Pada akhirnya nanti mereka di penghujung itu mereka melakukan ya praktik kewirausahaan gitu ya. Mereka menjual produk-produk itu sekaligus mereka bisa mempresentasikan jika dalam satu rangkaian kegiatan dalam kurun waktu tertentu itu masuk kategori P5. Tapi jika Bapak cuman dalam satu momen gitu kan langsung bikin market day itu belum P5 Pak. Belum. Nah, apakah masuk kewirausahaan? Ya, dimensinya. Apakah masuk dalam kearifan budaya lokal? Masuk. Apakah masuk dalam apalagi tadi itu? Satunya tadi ya lupa saya. Tiga-tiganya masuk, Pak. Tiga-tiganya. Tapi tema umum yang masuk apa? Kewirausahaan. Kenapa? Karena intinya mereka bisa mempresentasikan dan mereka sedang menjual jajanan tradisional itu. Itu untuk tema umumnya. Tapi kaitan-kaitannya apa? Ada enggak yang ini masalah kearifan budaya lokal? Ada. Cinta tanah air ada enggak? Ada. Gitu. Tapi yang paling nampak di situ adalah kewirausahaannya. Mantap Pak Fadli. Nah, kalau bisa dibuat rangkaiannya Pak. Jangan cuman satu momen itu sayang Pak. Jadi Bapak bisa sampaikan nanti, wah ini alurnya nih. Mulai dari sekolah Bapak menyusun timnya siapa saja yang terlibat, guru-gurunya. Apa saja yang tugas pokoknya. Guru A menyampaikan tentang apa, guru B mengajarkan tentang apa, guru C apa lagi gitu kan. Nah, kemudian buat alurnya. Pertemuan pertama tentang apa yang dilakukan. Pertemuan kedua, pertemuan ketiga, siapkan modul-modulnya. Modulnya itu cukup 3 saja isinya. Kalaupun mau lebih juga silakan. Ada tujuannya. Tujuan kegiatan hari itu apa. Ada aktivitasnya. Kalaupun yang ketiga mau disiapkan asesmennya, boleh. Bentuk asesmennya seperti apa. Nah, dengan demikian baru nampak P5-nya, Pak. Tapi kalau sekedar tiba-tiba di market day di akhir, itu bisa jadi cuman PJBL, Project Based Learning, Pak. Nah, proyeknya apa? Proyeknya jualan. Gitu. Demikian, Mbak Vero. Oke, terima kasih banyak Pak Mahrani. Jadi terjawab ya Pak, mungkin bisa diberkalakan ya Pak ya untuk kegiatannya gitu. Oke, di sini ada pertanyaan lagi nih Pak di kolom chat, Ibu Rita Mustika. Selamat sore Ibu Rita Mustika. Mungkin bisa langsung bertanya nih Pak, ke Pak Mahrani. Selamat sore Ibu Rita Mustika. Halo. Oke, saya bacakan lagi kembali mungkin ya Pak ya. Oke, Ibu Rita Mustika bilang nih Pak, kalau sekolahnya Ibu Rita itu tahun depan baru akan mandiri berubah. Izin bertanya nih Pak, untuk pelaksanaan P5 itu apakah penilaiannya individual atau grouping? Mengingat saat pelaksanaan untuk proyek, itu grouping. Lalu terkait mapel yang kolaborasi itu apakah penilaiannya tersendiri atau terakumulasi dari semua pendampingan dan bagaimana dengan rubriknya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk penilaiannya, raportnya itu secara individu. Raportnya, saya akan contohkan raportnya. Saya carikan dulu ya. Saya contohkan formatnya.
Nah, saya contohkan dulu ya, saya carikan dulu, izin bentar. Ya, di sini sudah hadir ya Ibu Rita Mustika. Ibu, tadi pertanyaannya seperti itu ya, Bu ya? Oke, kita menunggu untuk jawaban dari Pak. Baik, saya contohkan rapotnya. Ini rapotnya individu ya Bapak Ibu. Nah, untuk SD misalkan, ini saya contohkan SD karena basic saya di SD. Ya, temanya Bapak Ibu kan temanya ada dua kan? Temanya ada dua kalau di SD. Nah, gitu. Dimensinya apa tadi? Misalkan mandiri, kreatif, bernalar kritis, dimensi profil pelajar Pancasila itu Bapak Ibu. Nah, itu dimensinya. Misalkan ini kalau di satu semester, cuma di semester 1 ada satu saja temanya. Misal, di semester 1. Nah, ini nama peserta didiknya, NISN-nya, sekolahnya di mana, alamatnya di mana. Yang tadi mirip dengan Pak Fadli ya, Pak Fadli. Penyajian makanan misalkan, yang proyek 1. Proyek 1 secara sederhana apa? Menyajikan makanan dengan rapi dan menggunakan peralatan yang bersih. Nah, kasih deskripsinya. Proyek ini merupakan proyek pertama yang dilaksanakan di kelas 4. Diharapkan dapat membangun setidaknya 3 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Ini Bapak Ibu siapa yang nulis? Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, sekolah kita bisa jadi Bapak Ibu, sekolah kita bisa berdampingan, tetapi isinya beda-beda Bapak Ibu sekalian. Jadi ini tidak bisa dijadikan baku untuk isinya, tapi untuk formatnya sama seperti ini. Ini per individu Bapak Ibu sekalian. Misalkan dimensinya, tadi kan kita menentukan dimensinya itu mandiri, kreatif, bernalar kritis yang pengen kita kembangkan. Apakah boleh dimensinya yang lain yang mau dikembangkan? Silahkan saja. Meskipun temanya sama-sama kearifan lokal. Sekolah misalkan, sekolah A, temanya kearifan lokal, tapi dimensinya bukan bernalar kritis. Dimensinya apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa misalkan. Boleh saja. Otomatis kita masukkan di bagian ini deskripsinya. Nah, di sini kita masukkan nanti. Nah, apakah sudah ini mulai berkembang begitu kan? Nah, belum berkembang, mulai berkembang gitu ya. Atau sudah sangat sudah membudaya dan seterusnya. Itu tergantung dari kita Bapak Ibu. Indikatornya kita sendiri yang menentukan di sini. Intinya apa? Di sini dikasih catatan prosesnya. Ini contoh dari rapotnya Bapak Ibu. Nah, ini contoh dari rapotnya. BB belum berkembang. Gitu kan? MB mulai berkembang. Belum berkembang bagaimana? Misalkan Bapak Ibu menentukan anak itu belum berkembang jika masih belum bisa apa-apa. Itu belum melakukan apapun, oh udah anak ini agak ogah-ogahan gitu kan. Nah, itu artinya belum berkembang. Tapi kalau misalkan mereka sudah mulai nih asik melakukan meskipun masih belum sesuai harapan, artinya sudah mulai berkembang. Dikasih checklist saja. Kalau sudah sesuai harapan, wah ini anak ini udah mantap nih. Tapi kalau kira-kira ini di luar ekspektasi kita, wis ini artinya sudah sangat berkembang dengan sangat baik. Tinggal kita beri checklist saja di kolomnya. Nah, ini contoh rapotnya Bapak Ibu. Dari berapa kali pertemuan kita itu, dari beberapa kali pertemuan, tadi misalkan kita ada 10 kali pertemuan, ada enggak beliau yang enggak hadir? Oh, tidak hadir 2 kali pertemuan, tulis saja 2 kali pertemuan karena sakit. Nah, begitu Ibu. Oke, Ibu Rita sudah terjawab ya pertanyaannya Ibu? Tadi kalau nggak salah Ibu Rita chat, sudah bisa ya Ibu ya. Halo Ibu. Suaranya aman Bu, keluar Bu. Maaf, ini Pak tadi soal rubriknya itu kalau berkembang sudah berkembang dan seterusnya itu apakah ada rubrik yang jadi panduan misalnya angka 4 bla bla bla, angka 3 bla 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 sehingga ketika penilaian itu terjadi tidak melulu kita hanya checklist dengan observasi saja. Kalau ada kriteria artinya kan kita validitas penilaian itu ada gitu.
seperti ketika siswa membaca, katakanlah contohnya ya, mereka misalnya dalam satu kalimat ada 10 kalimat, lalu pengucapannya dari 10 kalimat itu 9 kalimat benar. Itu kriteria 4 misalnya kan, itu kan berarti kan kita mengukurnya itu benar-benar valid. Nah kalau tadi berkembang tidak berkembang itu ada nggak sebenarnya ada yang jadi acuan gitu? Oke, siap. Sebenarnya ada Bu, itu dikembalikan ke guru masing-masing. Jadi misalkan guru, karena kita gini Bu, kadang-kadang standar guru itu beda-beda. Guru mengatakan ini sudah sangat berkembang gitu kan, atau sudah sangat baik jika kalau misalkan perintah orang kan beda-beda Bu ya. Ada misalkan perintahnya anggap saja dari 10 perintah, jika bisa melaksanakan 10-nya maka atau bisa melaksanakan 8 sampai 10 maka sudah sangat berkembang misalkan, atau sudah sangat baik gitu ya. Nah itu kan indikator guru A, tapi guru B indikatornya beda. Nah, gitu. Jadi jika ibu ingin masukkan secara jelas di bawah itu paling bagus Bu. Artinya betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Jangan cuman yang tadi cuman masa baru pakai perasaan. Iya, pakai ini kalau istilah orang Melayu Bu. Saya tidak ada di Pontianak itu ujung-ujung pakai perasaan lah. Iya, jangan pakai perasaan, bagusnya secara objektif. Ibu tuliskan saja. Bagus lah nilai. Ya, berkembang jika. Nah, jika sudah bisa melakukan ini. Belum berkembang jika apa? Masukkan Bu secara detail di situ. Dan itu yang punya hak siapa? Ibu. Sehingga saat orang tua bertanya, lah kenapa Maharani anak saya ini tidak bisa? Itu ya nilainya belum berkembang ya? Oh dilihat ternyata belum bisa ini. Gitu Bu. Oke, untuk pelaporan di rapor Pak, karena kan sekolah saya belum melaksanakan ya, cuma dengar-dengar dari kawan yang sedang melaksanakan. Tadi kan sudah ditunjukkan di rapor profil pelajar Pancasila itu. Apakah itu penilaiannya ketika guru kolaborasi itu, misalnya ketika penilaian mandirinya, kan ketika kolaborasi misalnya ada 6 guru mapel. Nah, penilaian untuk mandirinya itu dari 6 mapel itu dikalkulasi berdasarkan koefisien tertentu, atau masing-masing guru melakukan penilaian di rapor pendidikannya itu, dan siapa kira-kira yang mengolah, apakah si koordinator atau wali kelas? Itu juga yang jadi kendala, karena sampai saat ini juga kemarin ada kawan yang ini bicara ya, kami udah melaksanakan sih P5, cuman masih siapa ya yang mau mengerjakan rapor P5-nya ya, apakah wali kelas, apakah koordinator, apakah. Jadi pertanyaan itu juga saya mikir mungkin tahun depan kami juga akan bermasalah itu kalau nggak tahu dari awal. Jadi betul. Masing-masing melimpahkan ke siapa begitu. Kalau artinya di awal kita nggak tetapkan begitu. Makasih Pak. Untuk raportnya, siapa yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan atau mengkoleksi nilai? Wali kelas. Tuh, untuk raportnya. Oh, ya. Nah, tugas dari guru 6 mapel gitu kan, apakah semua menilai? Tergantung. Jika mereka ditugaskan, pada saat mereka ditugaskan misalkan sesuai jadwalnya ya, mereka kan nanti pasti ada penilaiannya tuh. Nah, penilaiannya itu diberikan kepada wali kelas, sehingga nanti wali kelas yang merekapnya secara umum. Oke, terima kasih. Banyak lagi kerjaan wali kelas nih. Wali kelas bukan lagi sukarela Bu, tapi dipaksa rela begitu. Iya betul, dipaksa rela Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Rita. Oke, di sini banyak banget loh Pak yang nanya. Saya sampai bingung nih membaca yang mana dulu. Oke, di sini ada yang bertanya, Bapak atau Ibu H? Ini huruf H. Bapak atau Ibu H mungkin boleh dibantu di on cam biar bisa bertanya langsung dengan Bapak Maharani. Selamat sore. Atau saya tanyakan, saya bacakan kembali nih ya, Bapak atau Ibu H, mungkin nanti kalau misalkan sembari saya bacakan, boleh langsung on cam kayak tadi Ibu Rita biar bisa ngobrol bareng sama Pak Maharani. Oke, di sini pertanyaannya gini nih Pak. Tema P5 kan ada 8 kalau tidak salah. Pertanyaannya, apakah submateri setiap tema di KM ini ada yang baku? Demikian saja, terima kasih. Tidak ada yang baku. Tidak ada. Tapi tema umumnya ya ada 8. Nah, yang digambarkan oleh dari pihak Kemendikbud itu hanya contoh-contoh saja. Nah, sekolah boleh mengembangkan, bahkan daerah boleh ikut campur.
Nah, misalkan saya berada di kota Pontianak nih. Pontianak kan ada kearifan budaya lokal, misalkan masakannya dan seterusnya. Dinas Pendidikan itu membuat tema-tema tentang bagaimana kearifan budaya lokal. Misalkan dari tanjaknya, dari pakaian gitu kan, kemudian dari makanannya, kemudian dari bahasanya, boleh. Nah, cuman tema umumnya itu telah disiapkan ada 8 tema. Sub-subnya boleh dirinci, boleh dari pemerintah daerah, bahkan sekolah sendiri buat yang lebih rinci boleh. Oke, terima kasih banyak Pak Maharani. Semoga terjawab Sama-sama. ya Bapak atau Ibu H. Di sini juga ada pertanyaan nih Pak dari Ibu Fipti. Selamat sore Ibu Fipti, boleh dibantu on cam Bu? Kita ngobrol-ngobrol langsung sama Bapak Maharani. Di sini Ibu Fipti ada beberapa kali pertanyaan nih. Dan mungkin ini oke. Halo, selamat sore Bu Fipti. Dan mau info nih Bapak Ibu, nanti mungkin kurang lebih 2 pertanyaan lagi akan kami bantu bacakan ya, mengingat waktunya sudah hampir berakhir. Oke, silakan Ibu Fipti. Selamat sore Bu, sudah saya bantu unmute Bu, boleh di-unmute dulu mungkin, baru diberikan pertanyaannya ke Pak Maharani. Ya, Pak Maharani, ada Ya, beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah, saya itu masih perlu diperjelas ini, bagaimana cara membagi siswa itu ya. Misalnya di kelas 10 itu kan ada 5 kelas ya, Pak. Terus kemudian kita akan menerapkan 3 tema. Nah, cara pembagian siswanya itu bagaimana? Apakah sesuai kelasnya, apa sesuai dengan minat siswanya. Kemudian untuk koordinator itu untuk 5 kelas tadi cukup 1 atau berapa. Kemudian guru mapel di kelas 10 itu kemudian dibagi dalam 3 tema itu secara rata atau sesuai dengan topiknya. Terima kasih. Baik. Saya jawab aja langsung ya, Mbak Vero. Yang pertama, Bu, kalau 3 tema itu nggak dilaksanakan dalam satu waktu sekaligus. Ya. Stres gurunya, Bu. Nanti, kalau sekaligus nggak, misalkan untuk yang tema pertama itu dilaksanakan bulan Juli sampai bulan September, misal. Gitu. Jadi pembagiannya bagaimana? Koordinator baginya bagaimana? Nanti kan mereka buat ini nih, buat alur kegiatannya apa-apa saja. Nah, pembagiannya di situ. Kalau misalkan ada 5 kelas, maka siap-siap untuk apakah dia kegiatannya per kelas masuk di dalam kelas masing-masing atau dikumpulkan. Kalau masuk di dalam kelas masing-masing, koordinator silahkan bagi guru-gurunya. Guru A di kelas ini, guru B di kelas itu, gitu kan, guru C di kelas mana, pada jadwal hari itu. Tapi menyampaikan hal yang sama. Bisa menyampaikan hal yang sama, karena pas jadwal temanya sama masalah itu. Nah, topiknya sama yang dibahas pada hari itu, gitu ya. Jadi yang dibahas bukan mata pelajaran, Bu. Yeah. Bukan, tapi kan materi-materi tertentu, gitu kan, atau kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, jadi itu fungsinya koordinator untuk membagi sesuai dengan tupoksinya. Nah, kalau tadi yang istilahnya mengolah nilai ya Pak ya, itu Bapak Wali bisa nggak kalau yang mengolah itu koordinator ini? Bagaimana Ibu? Kalau yang mengolah nilai itu koordinator bisa nggak? Bisa saja Bu, tergantung kesepakatan. Tidak harus wali ya? Tidak, tergantung kesepakatan. Karena walinya itu tugasnya udah banyak. Nah, di lobi saja kepala sekolahnya Bu. Sampaikan kepada kepala sekolahnya, aduh banyak tugas kami sebagai wali kelas gitu kan, koordinator saja gitu ya. Oleh sebab itu minta yang ditunjuk sebagai koordinator adalah guru-guru yang tidak terlalu banyak tugasnya di sekolah. Wah boleh Bu, tergantung lobi kepada kepala sekolah. Terus itu rata atau gimana Pak Maharani? Bisa rata sih Bu. Kalaupun misalkan mau diinikan dulu, misalkan ya mau dijadikan dikonversi dulu ke angka gitu ya, itu silahkan saja, itu teknis di sekolah masing-masing. Sudah membudaya misalkan nilainya 4 gitu kan, kalau yang mulai berkembang nilainya 2 gitu ya, nanti dikalkulasikan total baru dibagi rata, nanti ya hasilnya berapa, oh 3,5 itu masuk kategori sudah membudaya, itu silahkan saja Bu. Nah itu teknis internal untuk membaginya itu.
Oke. Ya. Oke, sudah terjawab ya Ibu Fipti? Sudah, oke kalau gitu. Terima kasih banyak Ibu Fipti untuk waktunya. Oke Pak, di sini ada lagi Ibu Emma Fitria Hermayanti. Ibu Emma mungkin boleh dibantu Bu untuk on cam. Selamat sore Ibu Emma Fitria Hermayanti. Boleh dibantu Ibu di on cam biar bisa bertanya langsung nih ke Pak Maharani untuk pertanyaannya. Oke, saya bacakan ya Pak ya. Untuk Ibu Emma mungkin boleh Bu, nanti kalau udah on cam, nanti kami bantu langsung unmute untuk Ibu bisa langsung tanyakan ke Pak Maharani. Oke, di sini Ibu Emma menanyakan nih Pak, bagaimana menerapkan P5 di SD negeri yang memiliki anak spesial cukup banyak dan jumlah murid 45 orang per kelas, sedangkan dalam keseharian pun kami belum bisa optimal memfasilitasi anak spesial tersebut. Gitu Pak. Silakan, Pak. Pertama, hebat Bu. Satu kelas itu 45 muridnya. Padahal dalam aturan itu, kalau untuk SD maksimal 28 itu. 28 itu untuk SD negeri ya. 28 itu. Kalau untuk SMP itu sampai 32. Kalau 45 mungkin daerah Ibu itu daerah padat penduduk. Itu yang pertama. Gitu ya. Kemudian kalau ada murid ini sekolah inklusi atau sekolah gimana ya gitu ya. Kalaupun misalkan ya P5-nya itu kita mau laksanakan di sekolah negeri. Kemudian ada murid yang spesial. Gitu kan? Murid spesial. Apakah mereka itu harus dilibatkan semua? Kalau secara administrasi silakan dilibatkan. Tapi jika murid kita itu memang tidak bisa terlibat, jangan dipaksakan. Berikan mereka tugas yang lain. Di sekolah saya ada murid yang spesial saat ini, tapi tidak banyak. Cuma ada 1-2 orang. Itu kan? Mereka tidak bisa mengikuti pelajaran, apalagi P5. Pelajaran saja mereka tidak bisa mengikuti. Ya sudah, saya ambil kebijakan begini. Yang penting apa yang mereka suka. Karena ada murid saya itu, maaf, untuk membaca, dia tidak bisa. Bahkan nulis namanya sendiri saja, hanya nulis angka seperti angka 1, 1, 1, 1, 1, begitu saja itu. Itu saja yang mereka bisa, gitu kan? Apakah mau dilibatkan dalam P5? Kasihan nanti, tambah beban. Ya sudah, saya sampaikan kepada guru-guru saya, ya sudah, kalau mereka mau ikut, datang, silakan saja. Misalkan kita ajak kunjungan, ya sudah ajak kunjungan, kita ajak. Tapi kalau kita berikan mereka tugas untuk proyek dan seterusnya untuk terlibat, lebih baik jangan. Mereka yang penting nyaman saja, apa yang bisa mereka lakukan, mereka lakukan. Karena biasanya standar normal dengan standar anak yang spesial itu berbeda. Secara sekilas itu Bu. Tapi perlu diingat Bapak Ibu sekalian, anak yang spesial itu sebenarnya bisa jadi kemampuannya itu jauh di atas kita. Saya contohkan begini. Saya mengajar, mulai mengajar, saya jadi guru tahun 2010. Saat ini usia saya 35 tahun. Nah, tahun 2010 saya mulai mengajar, kemudian saya jadi kepala sekolah mulai tahun 2020 di sekolah yang sebelumnya. Di sekolah yang sebelumnya, kemudian ada salah satu teman saya, teman satu kelas waktu kuliah, beliau itu jadi guru di sekolah saya, beliau masih honor. Beliau sampaikan begini, karena beliau punya 2 anak, satu anaknya itu kategori spesial kalau kita lihat dari secara umum. Beliau sampaikan begini, Pak Marani, Eka mau berhenti. Nama guru saya Eka. Eka mau berhenti. Saya tanya, kenapa kamu berhenti? Kata Eka bisa ngurus anak orang lain, anak Eka sendiri Eka tidak bisa urus. Jadi Eka mau berhenti dari guru, Eka mau fokus ngurus anak Eka. Kasihan. Beliau ceritakan yang terjadi pada anaknya. Saya sampaikan begini, Eka, kadang-kadang kita itu salah nilai, salah deteksi. Kita ini punya ilmu, tapi ilmunya terbatas untuk orang normal. Bukan orang yang di atas normal atau yang di bawah normal. Coba bawa anak Eka ke psikolog. Psikolog anak ada. Teman saya itu membawa anaknya ke psikolog. Dibawa, ternyata dalam psikolog itu kan punya program pertemuan. Ada 10 kali pertemuan gitu kan. Dilayani selama 1 jam. Pas di pertemuan ke-6, psikolog itu manggil teman saya itu. Manggil itu untuk berdiskusi. Apa yang disampaikan psikolog? Bu, kalau anak ibu-ibu sekolah kan, maka cari sekolah bilingual. Karena IQ-nya di atas 100. Eka kemudian besoknya menemui saya dan Eka menangis. Eka sampaikan kepada saya, Pak Marani, ternyata benar apa yang Bapak sampaikan. Ternyata anak Eka itu kemampuannya di atas normal. Saya sampaikan kepada Eka, artinya kita yang di bawah normal. Karena kita salah deteksi. Oleh sebab itu Bapak Ibu, terkadang kita itu salah deteksi.
Anak-anak yang spesial itu, gitu ya, bisa jadi kemampuannya di atas kita. Cuman karena kita ini yang belum mampu untuk mencapai standar mereka, sehingga seolah-olah mereka itu di bawah kita. Padahal kita sendiri yang di bawah mereka. Saya contohkan satu lagi, adik kandung saya, Bapak Ibu. Adik kandung saya itu kategorinya disleksia kalau saya ini kan, kalau saya amati, gitu ya. 2 tahun nggak naik kelas. Matematika, Allahu Akbar, kacau. Bahasa Inggris lebih parah. Bahasa Arab apalagi gitu ya. Tapi adik saya itu kalau udah urusan psikomotor asik. Adik saya pengen ikut les bahasa Inggris, saya les kan. Ikut les 6 bulan les bahasa Inggris nggak bisa, nambah lagi 6 bulan masih nggak bisa bahasa Inggris ya. Ikut les bahasa Arab saya leskan juga nggak bisa, Bapak Ibu. Matematika saya leskan khusus juga nggak bisa adik saya. Nah, tapi kalau urusan fisik, adik saya senang silat. Ternyata dapat juara nasional pencak silat. Adik saya ikut pramuka, ikut sampai Jamboree nasional. Adik saya suka atletik, karena memang arahnya ke fisik. Bapak Ibu, yang terjadi apa sekarang? Adik saya yang 2 tahun nggak naik kelas. Adik saya yang kemampuan bahasa Inggrisnya lemah, bahasa Arabnya lemah, kemudian kemampuan untuk yang akademisnya lemah, Bapak Ibu. Saat ini adik saya tugasnya di Arab Saudi. Adik saya mengajar di sekolah Indonesia luar negeri di Riyadh, Bapak Ibu sekalian. Abangnya yang sok pintar, jangankan Arab Saudi, Arab maklum saja belum. Adiknya sudah di Arab Saudi, Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Ada potensi luar biasa yang terkadang masih belum kita pahami. Oleh sebab itu, nikmatilah sebagai guru, Bapak Ibu sekalian. Nikmati sebagai guru. Ada murid kita yang spesial, bisa jadi murid kita itu yang bakalan jadi pemimpin kita. Bisa jadi murid kita yang justru nanti akan menjadi guru kita. Dan mereka akan katakan, saya bisa seperti ini. Karena dulu ada Bu Nur Hasanah yang memberikan saya motivasi. Saya bisa seperti ini dulu. Karena ada Bu Siti Rosiah dulu yang menyampaikan kepada saya, nak, kamu hebat, nak, kamu bisa, nak. Ibu yakin kamu mampu. Walaupun saat ini kamu belum mampu. Yakin, Bapak Ibu. Bisa jadi. Beruntung Ibu, murid Ibu ada yang spesial di sana. Artinya Ibu bisa tunjukkan bahwa Ibu tidak hanya mengutamakan murid yang normal, tapi murid yang spesial juga Ibu berikan kesempatan. Mereka belajar sesuai dengan kemampuan mereka. Mereka berkarya sesuai dengan apa yang mereka sukai. Karena Ibu tidak bisa memaksakan sesuai dengan kehendak Ibu. Demikian Ibu. Oke, sangat luar biasa loh. Ibu Emma, semoga membantu ya terjawab Ibu Emma, dan semangat terus Ibu Emma. Oke, kalau begitu nih ada pertanyaan terakhir nih Pak. Sebenarnya sudah dijawab tadi sama Pak Maharani, tapi bolehlah Pak dijawab kembali. Dari Ibu Priska Natalia, dia bertanya nih Pak, tentang alokasi waktu dan mapel yang tergabung dalam P5. Alokasi setiap pertemuan kan 8 jam. Apakah mapel yang tergabung harus 8 mapel juga atau gimana ya Pak? Dan apakah guru mapel konsentrasi keahlian juga bisa nih diambil jam ngajarnya untuk P5? Silakan Pak Maharani. Yang pertama, tidak mesti 8 jam satu kali pertemuan, Bapak Ibu. Jadi pembagian jadwalnya itu bisa 3 ya. 3. Pertama nih, Ibu mau dalam 1 minggu 1 hari full P5, boleh. Kemudian kalau enggak mau 1 hari full, mau diselang-seling, ambil setiap hari itu ambil 2 jam, 2 jam, 2 jam, boleh. Kemudian mau atau bagaimana ya? Udah, nanti saya tentukan atau kami tentukan di sekolah dalam waktu 2 minggu. 2 minggu dari bulan Juni misalkan. Bulan Juni minggu kedua dan minggu ketiga full P5. Boleh. Nah, itu. Jadi tidak ditentukan harus 8 jam ya. Tuh, itu pertama. Apakah harus 8 mapel semuanya? Apakah guru produktif juga boleh? Boleh. Enggak masalah. Ini bukan masalah materi pelajaran, bukan. Ini kerjasama, kerja bersama. Jangankan guru produktif, orang luar saja bisa kita libatkan. Apalagi guru produktif. Nah, jadi bisa Bu. Bisa. Silakan saja dimaksimalkan. Oke, terima kasih banyak Pak Maharani. Dan Bapak Ibu guru sekalian dan seluruh peserta webinar yang kami hormati, nggak terasa nih, ternyata udah sampai di akhir acara, dan terima kasih banyak untuk segala pertanyaannya. Luar biasa ya Pak Maharani ya, sangat antusias sekali loh Bapak Ibu guru hari ini.